Setiap hari, pemuda ini harus mencucikan pakaian dalam milik kakak-kakaknya dengan tangan. Namun hari ini, kakak sulung merasa pijamannya kurang bersih. Ia pun langsung mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisi pemuda itu. Pemuda itu, demi melindungi celana dalam para kakaknya, agar tidak direbut orang, melayangkan pukulan penuh amarah ke arah pembunuh itu. Hebatnya, pukulannya langsung mementalkan kedua pembunuh itu hingga beberapa meter, membuat mereka terkapar tak berdaya. Pembunuh wanita yang tersisa pun langsung kaget dan mundur ketakutan. Mereka tak pernah menyangka, adik tak berguna yang diceritakan majikan mereka, ternyata punya kekuatan bela diri yang begitu dahsyat. Tepat saat pemuda itu hendak menghabisi para pembunuh itu sekaligus, Detik berikutnya, pembunuh itu melempar bom kilat dan langsung melarikan diri. Setelah itu, pemuda itu berniat pulang untuk memastikan keadaan kakak-kakaknya. Namun begitu masuk rumah, ia terkejut melihat kakak-kakaknya sedang mengerumuni seorang pria asing dan melayaninya seperti raja. Kemudian, pemuda itu tahu dari para kakaknya. Ternyata, pria itu adalah adik kandung mereka yang telah hilang selama 15 tahun. Bukan hanya itu, pria itu juga mengaku sebagai raja prajurit dari perbatasan utara. Para kakaknya, demi menjaga hubungan dengan adik kandung mereka yang sangat berkuasa, berniat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat bisnis mereka semakin besar. Mereka bahkan tega ingin mengusir pemuda yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah ini, mengusirnya dari rumah, dan memutuskan hubungan dengannya. Namun, pemuda itu bisa langsung tahu, pria gemuk itu sama sekali tidak memiliki aura seorang raja prajurit. Dia jelas-jelas seorang penipu ulung, yang hanya ingin morotin kakak-kakaknya. Tapi, kakak sulung langsung menamparnya. Lalu pemuda itu berkata, setelah 15 tahun bersama, kalian hanya menganggapku sebagai alat, yang dibuang begitu saja setelah tidak berguna. Mendengar itu, hati nurani kakak ketujuh pun tersentuh. Ia pun memberikan sebuah kartu bank berisi 10 juta kepada pemuda itu. Namun, kartu itu langsung dirampas oleh si pria gemuk, dan dengan sombongnya menyuruh pemuda itu bersujud 100 kali di hadapannya. Baru kartu ini akan diberikan padanya. Pemuda itu melihat kebusukan mereka semua, langsung merebut kartu itu, mematahkannya, dan melemparkannya ke lantai. Detik berikutnya, dia mengambil pisau buah dan memotong ujung bajunya, menyatakan putus hubungan dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan rumah, tepat saat para kakaknya bersuka cita, karena akhirnya berhasil mengusir pemuda pecundang ini dari rumah. Utusan Kisha datang atas perintah Dewa Perang Kisha, membawa lencana Kisha yang melambangkan kekuasaan, dan menyerahkannya kepada keluarga Lu, tempat para kakaknya tinggal. Setelah itu, para kakaknya mengira, semua ini adalah kekuasaan yang diberikan oleh si pria gendut. Tapi mereka tidak tahu, semua ini sebenarnya adalah perintah yang diberikan pemuda itu kepada bawahannya sebelumnya. Ternyata, identitas asli pemuda itu adalah Tianzun, pemimpin tertinggi seluruh negeri. Demi membalas kebaikan keluarga Lu yang telah membesarkannya, dia pun terus berpura-pura menjadi adik yang tidak berguna. selama bertahun-tahun ini, Pemuda itu selalu menggunakan kekuatannya untuk diam-diam membantu kakak-kakaknya agar menjadi yang terbaik di bidang masing-masing. Tapi tak disangka, para kakaknya ini ternyata adalah orang-orang yang berkarakter buruk dan sama sekali tidak pantas menerima semua pengorbanannya. Pemuda itu, setelah meninggalkan keluarga Lu, tanpa sengaja menemukan adik kandungnya. Untuk menebus rasa bersalahnya pada sang adik, dia mencarikan adiknya pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Tapi tak disangka, begitu sampai di perusahaan, dia bertemu dengan kakak tertua dan si pria gendut. Saat itu, si pria gendut tidak hanya menghina pemuda itu, tapi juga langsung mendorongnya. Siapa sangka, meski pria itu menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggeser pemuda itu sedikit pun. detik berikutnya, Pemuda itu langsung memukul pria gendut itu hingga terpental ke lantai. Melihat kejadian itu, kakak tertuanya malah langsung memaki pemuda itu, menyebutnya orang yang tak punya hati. Keluarga Lu sudah sia-sia membesarkanmu selama 15 tahun. Kamu sama sekali tidak tahu balas budi, bahkan tega memukul dan melukai adikku. Detik berikutnya langsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan keluarga, menyuruh pemuda itu untuk segera menandatanganinya, agar sejak saat itu tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Lu. Pemuda itu menatap kakaknya yang kejam dan sombong, lalu langsung menandatangani surat itu. Setelah itu, dia berkata pada kakaknya bahwa mulai sekarang mereka adalah orang asing. Hubungan kedua belah pihak telah putus. Kemudian, pemuda itu memanggil dua orang kepercayaannya. hormat pada Tianzun. Berdirilah. Tianzun, selama Anda memberi perintah, kami bisa menarik kembali surat undangannya, dan mengambil kembali semua yang telah diberikan kepada keluarga Lu. Perjamuan akan tetap berjalan seperti biasa. Aku ingin Lu Zilin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Adik yang begitu dia benci. Telah menjadi Tianzun yang begitu agung. Pak Lu mendapat dukungan penuh dari grup Junmo. Bahkan berhasil masuk 3 besar di kota Jiang. Sejajar dengan kita semua. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Ahahaha. Benar, Tuan Muda Lu memang orang yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi raja prajurit dari perbatasan utara. Sungguh membuat kami semua kagum. Hahaha, kalian semua terlalu melebih-lebihkan. Bukan cuma itu. Dewa Perang Kisha mengirimkan hadiah misterius. Tianzun yang agung di balik grup Junmo. Bahkan secara pribadi mengundangnya. Hahaha, hadiah misterius dari Dewa Perang Kisha. Itu pasti bukan barang biasa. Benar. Bukan hanya itu. Posisi grup Junmo sangatlah luar biasa. Alasan utamanya adalah karena didukung oleh Tianzun yang mengendalikan urusan dunia. Keluarga Lu jelas-jelas dihargai oleh Dewa Perang Kisha dan juga Tianzun. Tentu saja, kakakku itu reputasinya sudah terkenal. Jangankan Dewa Perang Kisha, bahkan Tianzun pun pasti akan takluk pada kakakku. Bai Hao, jangan bicara sembarangan. Sepertinya kedepannya saya akan sangat bergantung pada Pak Lu. Hahaha, aduh. Dan juga pada Pak Lu Junior. Hahaha, tentu saja. Keluarga Lu bisa menemukanmu kembali, sebagai pewaris yang sah, dan mengusir sampah itu. Ini adalah anugerah Tuhan untuk keluarga Lu. Hahaha, Dari mana datangnya bau busuk asam ini?
Dari mana datangnya bau busuk asam ini? Lutian, kenapa kamu muncul di sini? Semua orang kaya di kota ini. Semua sedang menunggu orang penting di balik grup Junmo. Apa hakmu muncul di sini? Cepat enyah dari sini. Apa kamu segitunya tidak bisa melupakan kekayaan keluarga kami? Berani-beraninya datang ke sini untuk cari perhatian. Jangan bicara omong kosong. Pesta orang kaya ini hanya untuk para petinggi di kota Jiang. Hanya orang yang mendapat proyek dari grup Junmo yang bisa masuk. Orang miskin sepertimu. Bahkan tidak sebanding dengan satpam grup Junmo. Siapa yang berani masuk? Pesta yang hebat, khusus untuk Junmo. Sungguh penuh perasaan dan kesetiaan. Tapi, bagaimana kalau aku bilang? Akulah Tianzun. Hahaha. Tianzun, katanya. Mau aku daftarkan ke psikiater gratis. Nona manis, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kalau kamu tidak segera memutuskan hubungan dengannya, Kamu hanya akan berakhir tragis. Beraninya kamu? Keagungan Tianzun tidak bisa dinodai oleh anak haram sepertimu. Dasar sampah rendahan. Semua orang di sini bisa dengan mudah menghajarmu sampai mati. Aduh, Kak Tian, keluarga lu kami ini juga penyayang. Loh, asalkan kamu sekarang berlutut dan minta maaf pada kami. keluarga lu kami juga bisa membelamu. Hahaha, Lutian, kenapa kamu masih berani mempermalukan diri di sini? Kak, jangan bicara lagi. Tianzun sang dewa perang itu adalah orang yang sangat hebat. Hanya dia satu-satunya yang sama sekali tidak boleh dihina. Sudah kubilang, akulah Tianzun. Kalian takut padaku, hormat padaku. Aku sudah di sini, kenapa kalian tidak menyerangku? Masih berani takut padaku. Kita lihat, kamu yang cari mati atau aku? Lutian, jangan harap kamu bersujud minta maaf. Maka keluarga lu akan mengampuni nyawamu. Kamu bersujud minta maaf. Maka keluarga lu akan mengampuni nyawamu. Kabarnya, semua saudari keluarga lu sangat luar biasa. Hari ini kulihat sendiri. Memang bukan orang biasa. Nona Shiling masih memimpin grup nomor 1 di Jiangcheng. Nona ketiga adalah seorang pengacara. Sebagai seorang pengacara, dia menangani semua kasus penting di Jiangcheng. Bahkan menjadi pengacara eksternal untuk grup Junmo. Dan nona keempat, berkali-kali menyelamatkan pasien dari ambang kematian. Dia adalah seorang dokter jenius. Bahkan dekat dengan Presdir Junmo. Ketujuh kakakku adalah talenta terbaik di Jiangcheng. Mereka juga bekerja sama erat dengan grup Junmo. Sayang sekali, saat aku menghilang dulu. Kakak-kakakku malah menampung si Lutian ini. Sampah yang merusak nama baik keluarga lu. Lutian, kamu masih tidak mau mengaku bersalah. Mengaku bersalah, inilah keluarga yang dulu paling kusayangi. Beginilah pandangan mereka terhadapku saat ini. Lutian, kami memberimu kesempatan. Jangan keterlaluan. Dulu, kamu menyalahgunakan nama Tuan Muda Lu untuk menipu. Sekarang, kamu bahkan berani menyamar sebagai yang mulia Tianzun dan tidak mau bertobat. Kamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Lu. Tian, tidak mau bertobat, dan malah menyusahkan keluarga lu. Tidak sepertiku. Aku hanya akan menyayangi kakak-kakakku. Menyusahkan keluarga lu. Konyol. Kalian, keluarga lu, yang justru sombong dan tidak memandang siapapun. Aku, Lu Hao. Sampah, sepertinya kamu cari mati. Lutian, keluarga Lu sudah sangat baik padamu. Hari ini, Lutian membuat kekacauan di pesta orang kaya. Menghina yang mulia Tianzun. Saya, Lu Shilin, atas nama keluarga Lu, menjatuhkan hukuman. Mulai hari ini, Lutian tidak akan ada lagi di keluarga Lu. Saya, Lu Huangtao, pengacara kelas atas, atas nama Junmo Wexing, mengumumkan, Lutian membuat kekacauan di pesta orang kaya, memiliki kota gunung pedang, dan rumah lautan api. Saya, Lu Lushuang, dokter jenius, atas nama Junmo Wexing, menuntut agar Lutian dihukum mati. Keluarga Wu bersedia mengikuti. Jatuhi dia hukuman mati. Keluarga Wang bersedia mengikuti. Jatuhi dia hukuman mati. Hukum mati. Hukum mati dia. Hukum mati dia. Hebat sekali, mau menghukum mati. Ya, kalian semua adalah orang-orang hebat di bidang masing-masing. Tapi kalau bukan karena bantuan Kak Tian, keluarga Lu kalian sudah lama bangkrut. Kalau bukan karena Kak Tian yang membantu investigasi, kamu, Lu Huangtao, sudah lama melakukan kesalahan fatal. Jabatanmu sebagai pengacara yang tidak berdosa itu sudah hilang. Kalau bukan karena bantuan rahasia dari Kak Tian, kamu, Lu Yushuang, entah sudah membunuh berapa banyak pasien. Jangankan menjadi dokter jenius di Junmo Wexing. Pesta orang kaya ini diadakan untuknya. Semua orang ini datang juga untuknya. Apa kalian sadar siapa yang telah kalian singgung? Kamu orang yang waktu itu bersama kakakku, kan? Nona Su punya ingatan yang bagus. Ya, kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Presdir Grup Junmo, Ye Xingchen. Presdir Suemu. Aku tidak sedang bermimpi, kan, Kak? Coba cubit aku. Tentu saja tidak. Nona Su punya penilaian yang luar biasa. Andalah kerabat terdekat Kak Tian. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Menyinggung kekuatan sehebat ini. Hukumannya adalah seluruh keluarga dan klan kalian dimusnahkan modal.
Buye dari grup Junmo ternyata mendukungmu. Si pecundang itu. Ini benar-benar tidak pernah kudengar. Jangan-jangan Lu Tian benar-benar punya latar belakang yang hebat. Kalian meremehkan kakakku. Sekarang rasakan akibatnya. Nona Ye, kamu mau menghancurkan kami demi si pecundang ini. Buye, aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Aku sudah bilang, kalian telah menyinggung eksistensi paling mulia di dunia ini. Kalian pantas dihukum. Hahaha. Eksistensi paling mulia. Nona Ye, jangan-jangan kamu naksir si pecundang ini dan menjadikannya pria simpananmu. Ya, Beraninya menghina yang mulia Tianzun, cari mati. aku ini Raja Prajurit Perbatasan Utara. Raja Prajurit Perbatasan Utara. Tahu tidak siapa di belakang keluarga Lu kami. Dia adalah Dewa Perang Kisha. Kak, tunggu apa lagi? Keluarkan barangnya. Lencana Kisha di sini. Keluarga Lu kami membawa perintah Kisha. Ye King Cheng dari grup Junmo. Melihat lencana Kisha. Kenapa tidak lekas beri hormat? Itu lencana Kisha. Lencana Kisha ini milik Dewa Perang Perbatasan Utara. Dewa Perang Kisha. Siapapun yang melihat lencana Kisha akan masuk dalam jangkauan pembunuhan Kisha. Konon, di bawah perintah Kisha, ribuan mil takkan ada ampun. Tapi lencana Kisha yang begitu berharga, kenapa bisa ada di tangan keluarga Lu? Lencana Kisha ini diutus oleh Dewa Perang Kisha melalui utusan Kisha, dan diberikan khusus untuk keluarga Lu kami. Memangnya kenapa kalau kamu dari grup Junmo melihat lencana Kisha, kamu juga harus berlutut? Dewa Perang Kisha. Benar, Ye King Cheng. Melihat lencana Kisha, kenapa kamu tidak berlutut dan minta maaf pada adikku? Aku berlutut minta maaf padanya. Dan juga kamu, Lu Tian. Aku menyuruhmu berlutut. Menyuruhku berlutut. Kalau bukan karena Bang Tian, mana mungkin kalian bisa hadir di sini? Kalau bukan karena Bang Tian, mana mungkin Kisha memberikan lencana Kisha? Berani-beraninya kalian menggunakan lencana Kisha untuk mengancam Bang Tian. Jangankan lencana Kisha, bahkan seandainya Kisha sendiri yang ada di sini, dia juga harus berlutut memberi hormat pada Bang Tian. Hahaha, apa katamu? Kisha harus memberinya hormat. Kisha itu bukan orang sembarangan. Hanya dengan berdiri di hadapan Kisha saja, kau, Lu Tian, pasti sudah lari terkencing-kencing. Hahaha. Aduh. Dasar pecundang. Hebat juga kau bisa menggaeti King Cheng. Ya, sampai-sampai dia mau menemanimu bersandiwara di sini. Kamu cari mati? Ya, baik, telepon Kisha. Suruh dia menghadapku dalam 5 menit. Ingat, 5 menit. Aku beri kau 50 menit. Kisha tidak bisa segera datang. Sungguh pantas dihukum mati. Pembunuh bayaran dari Donging menyusup ke negara kita. Mohon maaf atas keterlambatan saya. 5 menit lagi, saya pasti datang untuk memohon maaf. Sekelompok lalat pengganggu. Pada hari itu, aku bersumpah pada langit, dan bumi akan mencabik-cabik tubuh kalian. Bagus. Waktunya tidak akan cukup. Hahaha. Kisha, Dewa Perang Kisha yang namanya mengguncang dunia. Katanya mau datang untuk memohon maaf padamu. Bahkan sampai menelepon khusus untuk meminta pengampunan darimu. Sandiwara kalian benar-benar totalitas. Ya. Aduh, semuanya. Sepertinya kita kedatangan monyet sirkus. Hahaha. Lu Tian, kau benar-benar aib keluarga Lu. Lu Tian, berlutut dan minta maaf pada semuanya. Jangan mempermalukan keluarga Lu lagi. Apa bedanya kamu dengan sampah sekarang? Kakakmu, Xiao Tian, tahu ini bukan salahmu. Tapi kamu sudah menyinggung Jiang Cheng, menyinggung para kakak. Bagaimana caramu untuk menyelamatkan diri? Dengarkan kata kakak ketujuh. Mengalah saja. Apa kakak ketujuh tidak bisa membantumu? Kenapa kami yang harus mengalah? Sampah, beraninya kau menyiramku. Lu Tian, jadi ini adikmu yang baik itu. Sama menjijikannya denganmu. Aku tidak pernah menyesal telah mengusirmu dari keluarga Lu. Baik. Aku akan menghabisimu. Binatang, demi sampah ini, kau berani menentang perintah Dewa Perang Kisha Tianzun. Akhirnya tiba juga. Semoga tidak membuat Tianzun murka. Kenapa kau ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Dewa Perang Suanan, kita punya tugas masing-masing. Dewa Perang seharusnya menjaga perbatasan. Tanpa ada perintah, tidak boleh dipanggil kembali. Kenapa kau malah membuat kekacauan di sini? Tianzun telah menampakkan diri. Kisha datang untuk memberi hormat. Beraninya kau menghalangiku. Dengan orang dan kursinya sekalian. Demi sampah ini, kau berani menentang perintah Dewa Perang Kisha Tianzun. Sampah? Kalau kau tidak mau Ye King Cheng ini, dan jalan kecil ini ikut terkena murka Dewa Perang Kisha, kau harus merangkak di antara kedua kakiku. Dengan begitu, aku masih bisa berbaik hati memaafkanmu. Ahahaha. Aduh, kamu tidak apa-apa. Lencana Kisha.
Aku tadinya ingin Kisha menggunakan ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Tapi jika ini dipakai untuk menindas dan berkhianat, kurasa benda ini sudah tidak ada gunanya. Lagi. Hei, beraninya kau menghancurkan lencana Kisha. Hanya sebuah lencana saja. Model, baguslah kalau sudah hancur. Kamu benar-benar cari mati. Kenapa panik begitu? Tidak bisakah kamu belajar dariku? Dewa salah sedikit. Dewa perang Kisha telah tiba. 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 Si Kisha ini akhirnya datang juga. Masa Kaktian sendiri yang harus membereskan kekacauan ini? Si Xiaoqi ini sepertinya sudah lama tidak latihan. Jadi payah. Kenapa Dewa perang Kisha kembali saat ini? Tentu saja. Dia yang menghancurkan Dewa perang Kisha. Lutian, kamu terus-terusan membuat masalah. Apa kamu mau mencelakai keluarga Lu? Dulu keluarga Lu menyelamatkan dan membesarkanmu. Itu murni karena kebaikan hati. Beginikah caramu membalas budi keluarga Lu? Seharusnya dulu keluarga Lu tidak menampungmu. Seharusnya membiarkanmu mati kelaparan di luar. Lutian, apa kamu mau aku sendiri yang mengeksekusimu? Kalian semua tidak berperasaan dan tak tahu balas budi. Kalianlah yang seharusnya dihukum. Surat pengakuan dosa. Hanya penjahat paling kejilah yang pantas menerima hukuman ini. Begitu ditandatangani, kau harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan menyayat dagingmu sendiri. Sampai mati. Lutian, cepat tanda tangani surat pengakuan dosa ini. Sayat dagingmu sendiri sebanyak 3.000 kali. Untuk menegakkan hukum. Lu Baiheng, bagaimana bisa kamu mengancam Xiao Tian sampai sejauh ini? Adik ketujuh, sampai sekarang kamu masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kakak ketiga, tidak bisakah kakak bicara baik-baik? Xiao Tian itu orang terdekat kita. Xiao Tian, kamu juga. Tidak bisakah kamu minta maaf saja? Adik ketujuh, jangan bicara sembarangan. Hanya dengan cara ini, kita tidak akan terseret olehnya. Meskipun aku adalah kakak ketiganya, tapi aku juga pengacara Jiang Cheng. Maka dari itu, aku harus mengorbankan keluarga demi kebenaran. Bekerja sama dengan Dewa Perang Kisha untuk menjatuhkan hukuman. Kakak ketiga tega sekali memutuskan hubungan kita di depan umum. Apa kakak sudah tidak peduli lagi dengan ikatan keluarga kita? Ikatan keluarga, kamu yang lebih dulu membuangnya. Aku sudah bertemu banyak penjahat keji. Tapi, Lutian, yang sama sekali tidak berguna dan sangat kejam. Kamu adalah yang pertama kutemui. Tidak berguna. Dan sangat kejam. Lutian, kejahatanmu pantas diganjar hukuman mati. Jasadmu takkan dibiarkan utuh. Lencana Kisha melambangkan identitas Dewa Perang Kisha. Sampah ini sudah menghancurkan lencana Kisha. Dia pasti akan ikut terseret. Benar? Nona ketiga mengorbankan keluarga demi kebenaran. Wah, tindakan yang sungguh hebat. Hahaha. Kalian benar-benar tidak menghargai nyawa manusia. Bertindak semena-mena. Kakak ketiga kini menguasai semua firma hukum di Jiangcheng. Dia sudah seperti Hakim Agung Jiangcheng. Karena itu, Lutian, atas nama Hakim Agung Jiangcheng, dan mematuhi sumpah darah Dewa Perang Kisha, aku jatuhkan hukuman mati padamu. Cepat tanda tangani dan berikan cap jarimu. Kakak ketiga sekarang memang lebih mirip Hakim Agung Jiangcheng. Tapi, kalau kamu mau menghukumku, kamu tidak pantas. Lu Huangchao, kamu tidak pantas menduduki posisimu. Aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki. Jadi, kurung dia di penjara. Siksa dia habis-habisan. Sampai dia menandatangani surat pengakuan dosa ini. Apa maksud kalian? Kalian mau memenjarakan kakakku. Kalian akan menyiksanya agar menandatangani surat pengakuan dosa. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi pengacara. Tadinya aku tidak punya niat seperti itu. Tapi karena kamu cukup pintar menebak, sepertinya dia memang pantas dipaksa. Kalau aku bisa berjuang mati-matian untuk Dewa Perang Kisha, dan menjebloskan Zhen Fei ke penjara dengan tanganku sendiri, maka posisiku juga bisa naik satu tingkat. Selain itu, aku juga bisa menyelamatkan seluruh keluarga Lu. Jadi, aku harus percaya. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Aku mau melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu menandatangani surat pengakuan dosa ini. Kenapa belum bergerak? Kulihat siapa yang berani. Inilah dia, kakak ketigaku yang merasa dirinya paling benar. Lu Huangchang, kamu menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Kau semena-mena menggunakan jabatanmu. Maka, aku akan menarik kembali semua yang telah diberikan kepadamu. Mulai hari ini, lisensi pengacara Lu Huangchang dicabut. Dan semua kasusnya dihentikan. Trik apa lagi yang kamu punya? Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir dengan satu panggilan telepon bisa mencabut jabatan kakak ketigaku sebagai pengacara. Coba ku tebak, ya. Kamu mau mengulur waktu 3 jam lagi atau 3 hari? Hah?
Nona ke-13, ada telepon untuk Anda. Ini sudah jam berapa? Apa telepon lebih penting? Tapi, telepon ini waktunya. Apa katamu? Halo, selamat siang. Apa? Benar-benar terjadi sesuatu. Adik ketiga, kamu kenapa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku melakukan apa yang sudah kukatakan. Adik ketiga, sebenarnya ada apa? Klien baru membatalkan kerja sama. Izin pengacaraku juga dicabut. Bagaimana mungkin? Astaga, Nona ketiga padahal bisa dibilang memonopoli seluruh industri pengacara di kota Jiangcheng. Nona ketiga adalah hakim penentu di Jiangcheng. Tapi sekarang, masa depannya hancur. Orang sehebat apa yang sudah dia singgung? Ini benar-benar cari mati. Kak, apa ini benar-benar perbuatanmu? Benar. Itu salah mereka sendiri. Itu kakak ketigamu. Yang kalian lawan adalah Tianzun. Jadi, aku harus berhati-hati. Lutian, aku tidak peduli apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang juga, pulihkan posisi adik ketiga. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kejam pada anak buahmu. Bersikap kejam. Kakak, sepertinya kamu masih belum sadar posisimu. Lu Zilin, keputusan-keputusan salahmu yang berulang kali membuat grup lu menderita kerugian lebih dari 1 miliar. Akulah yang menyelesaikannya secara diam-diam. Lutian, kamu. Lu Shuang, kamu sibuk setengah mati demi pasien-pasienmu. Mencari bahan obat kemana-mana, ditambah dengan akupuntur, barulah bisa membalikkan keadaan. Dan juga, Lu Guangchang, kamu hampir hancur karena kasusmu sendiri. Kamu juga mencari-cari solusi kemana-mana, barulah semuanya bisa terselesaikan. Jadi, menurutmu pencapaian kami para saudari, semuanya berkat bantuan rahasiamu. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang bukan milik kalian. Nona besar, gawat. Toko-toko milik keluarga lu bangkrut dalam sekejap. Keluarga lu akan bangkrut. Apa? Halo. Nona, gawat. Semua pasien menolak perawatan Anda. Izin praktik Anda sudah dicabut. Dalam sekejap, bagaimana mungkin 3 nona besar bisa jatuh dalam sekejap? Yixiong dan Erbai. Dewa Perang Qixia tidak mungkin sejauh ini, kan? Bukan, Tianzun, ini pasti kekuatan dewa dari Tianzun. Apa? Karirku juga hancur total. Nona Lu, saya ingin memberitahu Anda lolos undangan dari sutradara Zhang. Selamat bekerja. Baik, terima kasih. Dasar kau brengsek. Semua ini perbuatanmu. Kakak-kakakku itu, mereka semua adalah orang-orang hebat di berbagai bidang di Jiangcheng. Begitu nama Kak Song disebut, sialan, statusku langsung hancur. Jelas-jelas aku yang banting tulang siang dan malam demi kasus ini. Itu semua adalah hasil jerih payahku. Kenapa? Kenapa malah jadi bantuan darimu? Aku juga, demi dunia kedokteran. Aku meneliti siang dan malam. Suatu hari, aku mengabdikan 10 tahun hidupku untuk grup lu. Tapi pada akhirnya, semua sia-sia. Kenapa? Kenapa? Dasar tidak bisa diajar. Lutian, apa hakmu melakukan ini? Kami ini kakakmu. Adik, cepat kembalikan status kakak-kakakmu pada mereka. Cinta. Benar-benar karena cinta. Kamu masih saja tidak mau bertobat. Aku sudah berkorban mati-matian untuk keluarga lu kalian. Kalian yang tidak bisa melihat kemampuanku dan mengusirku. Saat itu, pernahkah kalian memikirkan ikatan keluarga? Pernahkah kalian menganggapku sebagai adik kalian? Sekarang semuanya hancur. Kita sendiri yang menghancurkan masa depan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Sudah lama aku tidak datang ke Jiangcheng. Tak kusangka muncul orang yang cari mati. Bunuh. Utusan Qixia, tak kusangka sampai mengusik Anda. Seumur hidupku, aku akhirnya bisa melihat utusan Qixia. Kalau begitu, bukankah Dewa Perang Qixia akan segera muncul? Jadi, kamu utusan Qixia itu? Kamukah yang pamer kekuatan di pesta orang kaya itu? Dan menghancurkan lencana Qixia, menggunakan kemurkaan Dewa Perang Qixia sebagai alat untuk pamer kekuatanmu. Kamu cari mati. Apa? Jelas-jelas kamu yang membuat keluarga lu kena murka Dewa Perang Qixia. Sekarang malah sok berkuasa dengan menyalahgunakan nama Dewa Perang Qixia. Luotian, ajalmu sudah tiba. Datang lagi satu anjing liar yang cari mati.
Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Ya, You oke? aku, utusan Kisha, akan mengantar Lutian ke liang lahatnya. Haha, sungguh lancang. Lutian dari keluarga kalian telah mengacau di pesta para konglomerat. Dosanya pantas dihukum mati. Dan kamu, Ye Qingcheng, juga bersalah. Kalian sudah keterlaluan. Tian, asalkan kamu mau mengaku salah, Kak Sin pasti akan melindungimu sekuat tenaga. Tutup mulutmu, dasar pengkhianat. Kakak, jangan panggil aku adikmu lagi. Kalau kamu masih membela sampah ini, keluarga Lu tidak akan menganggapmu sebagai saudari lagi. Tian memang bersalah. Tapi apa keluarga Lu tidak salah? Keluarga Lu yang berusaha menjilat para penguasa. Keluarga Lu yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Keluarga Lu yang sama sekali tidak peduli pada ikatan keluarga. Tutup mulutmu. Kakak ketujuh, kalau begitu, maka kakak ketujuh bisa meninggalkan keluarga Lu. Dan mati saja bersama Lutian sana. Kamu. Hahaha. Kalian keluarga Lu tidak peduli pada ikatan keluarga. Tapi aku peduli. Bagus, kalau begitu kalian mati saja bersama. Lutian telah mengacaukan pesta. Keluarga Lutian telah membela kriminal dan mengganggu ketertiban. Hukumannya mati. Lutian dan keluarganya membentuk komplotan. Hukumannya mati. Siapapun yang menghina Dewa Perang Kisha, tidak peduli apa statusnya, kapanpun, dimanapun, hanya akan berakhir dengan kematian. HMPH. Sialan kau, Lutian, dasar sampah. Kau sudah membuat utusan 7 pembunuh murka. Siapapun yang membela Lutian Harus mati hahaha. Xiao Lian, apa kau tidak takut? Aku takut. Tapi, aku lebih takut kalau kau sendirian tanpa ada yang menolong. Xiao Tian, kakak ketujuh. Maaf, kau tidak punya keberanian untuk maju. Demi keluarga Lu agar tidak ikut terseret. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak tertua, kalau begini terus, keluarga Lu kita bisa terseret karena Lutian. Anda pasti tahu. Seharusnya sekarang Anda berdiri di sisi utusan 7 pembunuh. Hanya dengan begitu keluarga Lu kita bisa punya harapan untuk selamat. Ahau, apa maksudmu bicara seperti itu? Para kakak sekalian, apa kalian masih belum sadar juga? Aku, Lu Baiheng, atas nama keluarga Lu, memohon agar Lutian dihukum mati. Dan juga kedua wanita ini. Hahaha, sudah cukup. Bagus, bagus. Anak ini bisa diajar. Memang sampah ini. Lutian, pantas mati. Dan juga dua wanita ini. Pantas mati. Tuan utusan, jika di kemudian hari ada yang bisa saya bantu, bawahanmu ini pasti akan mempertaruhkan nyawa. Tanpa ragu sedikit pun, kesempatan ada di depan mata kalian. Jika kalian maju selangkah, kalian akan menjadi tamu kehormatanku sebagai utusan. Tapi, kalau kalian melindunginya, maka nasib kalian akan sama seperti mereka. Para kakak, apalagi yang kalian ragukan, jatuhkan hukuman mati padanya. Dan antar dia ke liang lahat. Aku, Lu Qiling, atas nama keluarga Lu, mohon hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Saya, Lu Huangchang, atas nama keluarga Lu, mohon hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Lu Shuang, atas nama keluarga Lu, mohon hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Kepala keluarga Wang, atas nama keluarga Wang, hukum mati Lutian dan kedua wanita itu. Hehehehe. Saya, kepala keluarga Wu, atas nama keluarga Wu, hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Hukum mati Lutian. Hukum mati kedua wanita itu. Jiang Cheng, semua klan akan membunuhmu. Dewa Perang 7 pembunuh akan membunuhmu. Kenapa kamu masih belum mati? Lutian, nanti setiap tahun di hari peringatan kematianmu, aku, atas nama putra sah keluarga Lu, akan datang ke tumpukan sampah untuk menemuimu. Jangan tanya aku kenapa di tumpukan sampah. Karena, orang sepertimu seharusnya dicincang sampai hancur, lalu dibuang ke tumpukan sampah. Kamu sama sekali tidak pantas dibuatkan nisan. Hahaha. Sepertinya semua orang sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita mulai pertunjukannya. Siapa yang berani? Hormat kami, Dewa Perang 7 pembunuh.
Hormat kami, Panglima Besar Jin. Para klan bersatu untuk menghina Yang Mulia Tianzun. Beraninya kalian. Beraninya kalian. Tuan Dewa Perang, saya, sebagai utusan Dewa Perang, bertugas untuk selalu melindungi Dewa Perang, dan melindungi Yang Mulia Tianzun. Bagaimana bisa tidak sopan pada Yang Mulia Tianzun? Tuan Dewa Perang, dialah si sampah ini, menghina Yang Mulia, dan juga membuat Tuan Dewa Perang murka, sampai menyusahkanku juga. Seharusnya sampah sepertimu ini dicincang dari dulu, agar tidak ada masalah lagi. Lu Tian, kejahatanmu pantas dihukum mati. Tunggu ajalmu, tunggu ajalmu, tunggu ajalmu, tunggu ajalmu. Tunggu ajalmu, Lisa, inikah hasil didikanmu? Kisah, bawahanmu telah melakukan kesalahan besar. Apa hukuman yang pantas? Kisha, kamu yang begitu sombong, malah berlutut pada orang ini. Kisha, saya tidak becus mendidik bawahan. Mohon ampunan Yang Mulia. Aku di Tianjin. Tuan Dewa Perang, bagaimana mungkin dia adalah Yang Mulia? Menghina Yang Mulia, hukumannya mati. Kamu benar-benar Yang Mulia. Xiao Tian, kamu benar-benar Yang Mulia. Inilah Kak Lu Tian yang aku hormati sejak kecil. Kamu mau apa? Aku hanya ingin menunjukkan rasa kagum sebagai seorang adik. Jangan berpikir yang macam-macam. Kamu itu yang pikirannya terlalu macam-macam. Maksudnya semua usahaku selama ini palsu. Semuanya berkat bantuan Lu Tian. Berarti gelarku sebagai dokter ternama juga karena Lu Tian. Ini. Kak Tian, Anda bilang Anda Kak Tian. Kenapa tidak bilang dari awal? Ini adikmu loh, Kak Tian. Haha, Yang Mulia Tianzun. Anda adalah orang yang paling kami hormati. Hahaha. Ah, benar, Yang Mulia Tianzun yang terhormat. Ini. Ini semua salah paham, salah paham. Hahaha, salah paham. Ternyata yang kalian maki-maki itu adalah aku. Ternyata yang kalian anggap remeh itu adalah aku. Ternyata kalian mengirimiku guci abu. Dan karangan bunga duka ini semua karena tidak senang. Semua ini adalah perbuatan utusan Kisha. Kamu bilang dia tidak akan datang. Aku sudah dari awal tahu identitasmu sebagai Tianzun. Iya, kan? Kamu mau apa? Tunduk di hadapanku. Tahan dia baik-baik. Haha, Kak. Sudah ku tahan. Tuan Tianzun, mohon dengarkan penjelasan saya. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu, sebagai utusan Kisha, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas, melanggar hukum demi kepentingan pribadi. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tuan Dewa Perang, mohon selamatkan saya. Saya juga melakukannya demi menjaga ketertiban. Semua ini demi Anda, Tuan Dewa Perang. Jadi, kau menghina Tianzun demi aku. Kau berkomplot dengan klan lain untuk mengusir Tianzun juga demi aku. Seandainya aku datang sedikit lebih telat, apa pisaumu sudah menempel di leher Tianzun? Akulah yang menghentikan Kisha. Ini. Kejahatan besar macam apa ini, Tuan? Menghina Tianzun, hukumannya mati. Tidak ada tawar-menawar. Bawa dia. Mati. Berdiri. Termasuk semua orang yang ada di sini, harus mati. Kak Tian, hahaha. Bagaimanapun, kita ini kan keluarga. Tolonglah aku. Kak Tian. Keluarga. Jadi ini caramu sebagai keluarga. Memberiku hadiah. Jadi, ini hadiah dari kalian sebagai keluarga untukku. Penggalangan dana untuk karangan bunga kematianku. Melanjutkan upacara pemakamanku yang meriah. Mengantarku ke alam baka. Jadi, ini hadiah dari kalian sebagai keluarga untukku. Apa itu ramah lingkungan, Mas? Dewa Agung. Kami juga hanya dihasut. Oh, benar, Dewa Agung. Ini semua salah keluarga lu. Semua ini salahnya. Dasar kalian dua tua bangka. Jelas-jelas kalian yang melakukannya demi kekayaan dan kemuliaan. Kenapa sekarang jadi menyalahkanku? Kalau bukan karena ulahmu. Bagaimana mungkin kami menyinggung tuan utusan khusus? Hei, kamu, dasar buta, hentikan. Jangan memukulnya lagi. Kenapa aku harus berhenti memukulnya? Lu Shuiling, kaulah yang buta itu. Kamulah yang telah mengusir Dewa Agung. Benar, kalian keluarga lu sekarang bukan lagi kerabat Dewa Agung. Kalian adalah musuh-musuhnya. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Cepat hentikan, Xiao Tian. Cepat suruh mereka berhenti. Dia itu adikmu. Aku punya segalanya.
Kamu bahkan sudah tidak mau mendengarkan kata-kata kakak lagi. Apa kalian tidak punya malu? Jelas-jelas kalian yang memutuskan hubungan dengan kakakku. Mungkin kamu juga tidak menjelaskannya dengan baik. Benar, Lutian. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Malah mencuci dan memasak di rumah keluarga Lu. Kalau saja kamu memberitahu kami identitasmu lebih awal, mana mungkin hubungan kita jadi hancur? Lutian, apa mempermainkan kami membuatmu sangat senang? Konyol, benar-benar konyol. Xiao Tian sudah pernah memberitahukannya, tapi tidak ada satupun yang percaya. Kamilah yang memutuskan hubungan dengannya, dan kamilah yang selangkah demi selangkah menghapus semua ketulusan. Kamu mau apa? Penghina yang mulia Tianzun harus mati. Kak, tolong aku. Lutian, apa kamu akan diam saja melihat keluarga Lu kita musnah? Hubunganku dengan keluarga Lu kalian adalah karena kekuatan kalian terlalu kecil. Kekuatan klan kalian terlalu kecil. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menggunakan karangan bunga yang kalian kirim ini untuk mengubur kalian. Lutian, apa kamu benar-benar sudah tidak peduli dengan hubungan keluarga kita? Lakukan. Hentikan. Berhenti. Adik kedua. Ternyata kakak kedua. Apa nona kedua keluarga Lu lebih hebat? Para nona dari keluarga Lu ini semuanya orang-orang luar biasa, terutama kakak kedua ini. Dia sangat hebat. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi dewa perang Asura dari negeri Daxia kita. Kudengar nona kedua mau berguru pada Yang Mulia Tianzun. Menjadi satu-satunya murid beliau. Adik keduaku sudah datang. Aku mau lihat siapa yang masih berani. Kakak kedua, kakak harus membela kami. Benar, kakak kedua. Bukankah dia juga ingin berguru pada Yang Mulia Tianzun? Kalau begitu, kenapa tidak memberi hormat saat bertemu kakakku? Dibandingkan dengan orang-orang seperti kalian, Lu Qiancheng memang jauh lebih hebat. Tapi sayang sekali, bahkan jika dia seorang dewa perang, di hadapan Kak Tian, dia tetap harus memberi hormat. Soal menjadi murid, selama Kak Tian bilang tidak, maka dia tidak punya hak untuk berguru padanya. Memang, dengan statusku saat ini, aku belum pantas untuk memberi hormat pada Yang Mulia Tianzun. Tapi sayang sekali, si sampah ini sama sekali bukan Yang Mulia Tianzun. 11H, kamu membantu orang luar menyamar sebagai Yang Mulia Tianzun modal. Apa hukuman yang pantas untukmu? Kakak kedua, kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana bisa kamu meragukan dewa perang Qixia? Oh, Lu Qianchao, apa maksudmu? Maksudku sederhana. Dewa perang Qixia, Jun Gui, pertempuran akan segera tiba. Demi menghindari hukuman, kamu sampai tega mencari seorang pecundang untuk menyamar sebagai Tianzun. Sebagai seorang dewa perang, kamu akan segera menjadikan Tianzun sebagai gurumu. Bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Bodoh. Yang bodoh itu kamu. Seharusnya kamu tidak pernah menyamar sebagai Tianzun. Lutian, kamu menyamar sebagai Tianzun. Apa hukuman yang pantas untukmu? Kakak kedua. Beginikah caramu berbicara pada calon gurumu? Lutian, jangan kira dengan terus berpura-pura, kamu bisa menipu semua orang. Aku ini orang yang paling mengenalmu. Xiao Tian, suruh kakak-kakak untuk menyelamatkanku. Xiao Tian, Xiao Tian. Dia hanyalah seorang pengecut. Bagaimana mungkin dia Tuan Agung yang menyingkirkan kejahatan? Jangan bicara sembarangan di sini. Apa kamu tahu yang menyelamatkanmu hari itu adalah Dewa Perang Qixia? Demi menutupi tindakannya yang menerobos paksa kota Jiang, dia sampai tega melindungi pecundang ini. Aku Dewa Perang Shura. Masalah identitas Tianzun, tidak boleh ada kebohongan sedikitpun. Aku akan segera berguru pada Yang Mulia Tianzun. Tidak ada yang lebih tahu daripadaku. Yang Mulia Tianzun saat ini berada di wilayah utara. Dan lagi, pecundang ini sama sekali bukan Yang Mulia Tianzun. Kan, sudah kubilang, si pecundang ini. Bagaimana mungkin bisa langsung berubah menjadi Tianzun? Hah? Seharusnya. Dengan status Dewa Perang Qixia, dia tidak mungkin berbohong. Kalau begitu. Dasar sampah. Lutian, brengsek sekali kau ini. Lutian, oh, Lutian, kebohonganmu semakin menjadi-jadi saja. Lutian, kejahatanmu pantas dihukum mati. Kakak kedua, bunuh dia, bunuh dia. Lutian, kenapa tidak lekas menyerah dan menerima hukumanmu? Di mata kakak kedua, aku memang sehina ini. Memangnya aku tidak boleh menjadi JJ? Lutian, apa kau masih belum sadar juga di mana salahmu? Pertama,
Kau pengecut dan takut mati. Lalu, kau melawan Tianzun. Bagaimana mungkin kau pantas menjadi bagian dari keluarga Lu? Keluarga Lu memutuskan hubungan denganmu. Awalnya aku tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang kulihat, ini semua memang salahmu sendiri. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Memang tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lakukan. Siapa yang berani? Aku berani. Jinxia, kau meninggalkan posisimu tanpa izin. Bukannya mengaku bersalah, kau malah membawa orang untuk menyamar. Mengaku bersalah atas apa? Tian, kakak kedua sedang marah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kak, bagaimana kalau kau bilang saja ini semua sandiwaraku? Aku melakukannya demi menjaga reputasimu. Karena itulah aku menyamar. Tianji tidak bisa membunuh dewa perang. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Aku tidak sama dengan dewa perang yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Ini adalah surat perintah dari Zanzun. Aku datang ke kota Jiangcheng untuk mencari kerabat Zanzun yang telah lama hilang. Zanzun. Dewa Perang. Posisi komando Dewa Perang hanya setingkat di bawah Tianzun. Di bawahnya adalah Dewa Perang Shura, yang akan segera mengangkat Tianzun sebagai gurunya. Dan dia juga memegang surat perintah dari Zanzun. Dengan status ini, dia bahkan berhak membunuh seorang Dewa Perang. Pedang titah dewa. Ke atas, menebas pengkhianat terkutuk. Ke bawah, membantai Menteri Licik. Dong Tian 11H, Ye Qingcheng. Masih tidak mau berlutut dan mengaku bersalah. Ternyata ini pedang titah dewata. Pedang titah dewata ini adalah pedang pusaka milik Sang Tianzun. Sang Tianzun ternyata memberikan pedang ini kepada Dewa Perang Asura. Pedang ini telah membasmi jutaan musuh. Melindungi tanah air Si Agung. Melindungi jutaan rakyatnya. Sekali pedang ini terhunus, bisa memusnahkan segalanya. Bahkan Dewa Perang Kisha pun bisa ditebas dengan sekali ayunan. Beraninya kau menodong kami dengan pedang Sang Tianzun. Cari mati. Dewa Perang Kisha, kau menerobos masuk ke kota Jiang tanpa izin. Kau sudah bersalah, dan sekarang kau melawan. Kau pantas mati, dan kau juga. Lutian, kau mengikuti Kisha dan melanggar aturan, dosamu sama. Kalian berdua, kenapa belum berlutut dan memohon ampun? Berlutut dan akui dosamu. Pedang titah dewata ini seharusnya menjadi hadiahku untuk kakak kedua. Aku tak menyangka kakak kedua malah menggunakannya untuk melawanku. Lutian, oh, Lutian. Kau sudah diambang kematian tapi masih saja keras kepala. Masih saja berkelit mencari-cari alasan. Kau pikir dengan mengikuti dewa perang tak berguna itu, kau bisa langsung meroket ke puncak. Kau tidak sadar, kau hanya bisa mengekor di belakangnya. Dan menjadi sampah tak berguna. Kau benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Kakak kedua, Tian bukan orang yang hanya makan dan menunggu mati. Kenapa kakak menghinanya? Adik ketujuh. Sepertinya kau sudah diracuni pikirannya oleh si sampah tak tahu malu ini. Sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kakak kedua, tusukkan saja pedang itu ke dadaku, Lutian. Benar-benar sombong. Berani menantang penguasa. Tidak tahu diuntung. Kau benar-benar cari mati. Kak, apa kau sudah tidak sayang nyawa? Tidak perlu khawatir. Pedang itu tidak akan bisa menembus tubuhku. Karena pemilik pedang titah dewata adalah aku, Lutian. Lutian. Apa kamu sadar dengan ucapanmu? Tentu saja aku sadar. Lutian, pedang dewa ini bisa menembus besi semudah membelah tanah liat. Mengiris tubuhmu itu semudah memotong tahu. Oh ya? Silakan saja coba, Kak. Lutian, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sekarang, berlutut dan mengaku salah. Kenapa kamu masih tidak mau mengaku salah? Kenapa kamu lebih memilih mempertaruhkan nyawamu daripada mengaku salah padaku, kakakmu sendiri? Mengaku salah? Memangnya apa salahku? Jangan paksa aku. Kakak kedua, untuk apa buang-buang waktu bicara dengannya? Serang dia, Dewa Perang Shura. Cepat serang. Demi kebenaran, korbankan ikatan keluarga. Demi tegaknya hukum. Kami mohon, Dewa Perang Shura. Demi kebenaran, korbankan ikatan keluarga. Demi tegaknya hukum. Kami mohon, Dewa Perang Shura. Demi kebenaran, korbankan ikatan keluarga. Demi tegaknya hukum. Sebagai Dewa Perang, membasmi para pengacau adalah tugasku. Tapi kenapa? Aku tidak tega melakukannya. Tidak. Aku adalah Dewa Perang. Membunuh pengacau adalah tanggung jawabku. Begini saja, kamu mengaku salah saja. Bagaimana? Lawanmu itu Dewa Perang Shura. Dan yang ada di tangannya itu pedang dewa. Ah, Lutian, tusukan ini tidak akan mengenai titik vitalmu. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Sekaligus untuk meredakan amarah mereka. Ini. Apa yang terjadi? Astaga, anak itu menahan serangan Dewa Perang Shura. Sudah kubilang, pedang dewa tidak akan bisa melukaiku. Mengendalikan pedang dewa sudah mencapai tingkat yang bisa membelah gunung dan menghancurkan batu. Tapi kenapa tusukan ini tidak bisa menembus tubuh Lutian? Kecuali Anda adalah yang mulia Tianzun. Kakak kedua, apa kamu masih teringat masa lalu, sehingga tidak menggunakan seluruh kekuatanmu? Kakak kedua, kalau kamu berhati lembut, serahkan saja dia ke penjara.
aku sendiri yang akan mengadilinya. Kenapa aku bisa menganggap orang-orang seperti kalian sebagai kakakku? Sungguh menggelikan. Tidak. Aku tidak menahan diri. Baik. Baik, Luo Tian. Kalau begitu, hari ini biarkan aku melihat kekuatanmu. Asalkan kamu bisa menahan pedang di tanganku ini, aku akan mengakui bahwa kamu adalah Tianzun. Ah! Sebagai dewa perang, bagaimana bisa saat mengayunkan pedang ke orang biasa, malah tidak berdaya? Kamu tidak apa-apa. Kak, kamu bisa mengalahkan Lu Qiancheng. Cuma seorang dewa perang. Sudah kukalahkan? Ya sudah. Dan kamu menyebut dirimu dewa perang. Bagaimana bisa kamu menyerang tiba-tiba? Tidak punya kehormatan ksatria. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Jadi maksud kakak kedua. Dewa perang Asura dikalahkan oleh Luo Tian hanya dengan satu jurus. Siapa? Siapa sebenarnya Luo Tian ini? Kamu pasti menggunakan trik licik. Telah menyinggung Tianzun. Ini adalah kesalahan Qiancheng. Qiancheng bersedia menerima hukuman. Masih tidak mau berlutut. Aku tidak mau. Bahkan jika aku mati hari ini. Dan mayatku dilempar keluar. Aku, Lu Baihe, tidak akan berlutut. Tidak mungkin, Luo Tian. Bagaimana mungkin dia seorang Tianzun? Salam, Nona. Tianzun. Tianzun adalah, akulah yang telah memprovokasi Tianzun. Jangan-jangan selama ini. Yang kita singgung itu Tianzun sendiri. Tianzun. Iya, benar, itu dia. Dewa perang Asura. Di dia yang salah mengenali orang. Itu nggak ada hubungannya sama kami. Sudah kubilang, Tianzun tidak pernah mangkir dari tugasnya. Ini. Sekarang sandiwaranya sudah selesai. Sudah waktunya kalian bangkit. Hamba yang tidak punya mata. Hormat pada Tianzun. Hormat pada Tianzun. Hormat pada Tianzun. Kenapa kepala keluarga lu tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut pada orang yang aku remehkan? Kakak, dia bukan lagi pecundang di keluarga lu. Dia itu Tianzun. Kakak kedua saja sudah berlutut. Kenapa kita tidak berlutut? Lagi pula, bukankah dia Tianzun yang selalu kita dambakan? Hormat pada Tianzun. Hormat pada Tianzun. Aku tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas kalian, tapi kalian malah membeda-bedakan kelas. Setiap kalimat kalian tidak lepas dari status. Aku tulus memperlakukan kalian. Kalian sendirilah yang menghancurkan ikatan keluarga ini. Kalian yang telah menghancurkan masa depan kalian sendiri. Dan memutus jalan hidup kalian. Baik, kalau begitu aku akan kabulkan keinginan kalian dan menjatuhkan hukuman. Kalau begitu. Xiong An, bukannya kamu melindungiku. Tolong aku. Ini semua karena keluarga lu kalian. Gara-gara kalian aku jadi menyinggung Tianzun. Tianzun, hamba salah. Hamba hanya dibutakan oleh mereka sesaat. Hamba selalu menghormati Anda, dan menjalankan tugas dengan baik. Oh, ya, menjalankan tugas dengan baik, katamu. Sebagai Inspektur 8 Prefektur, kamu berulang kali membiarkan ninja dari Jepang menyusup ke Jiangzhou. Hanya dengan satu alasan ini saja. Bagaimana cara mengatakan kalau kau itu setia pada tugasmu? Kakak. Kakak, cepat suruh Lu Tian berhenti. Kakak kedua, tolong selamatkan kakak keduaku. Selamatkan kakak ketigaku. Kakak ketiga, katakan sesuatu. Lu Tian, aku ini adikmu. Ampuni aku. Aku benar-benar tidak mau mati. Sejak kapan aku jadi kakakmu? Kalian. Keluarga lu yang membawaku kembali ke sini. Seharusnya kalian senasib sepenanggungan denganku. Seharusnya kalian mati bersamaku. Kan? Keluarga lu telah mengkhianati Tianzun, memfitnah Tianzun. Dosanya tak terampuni, pantas mati ribuan kali. Untuk meredakan murka Tianzun, Wang Fuchen, perintahkan keluarga lu untuk dieksekusi satu persatu. Kepala keluarga Wang, bersedia mengabdi. Kepala keluarga Wu, bersedia mengabdi. Kalian semua. Kakak, hahaha.
Bagus, mati saja mereka. Bagus sekali mereka mati. Kamu itu kakakku. Seharusnya kalian semua mati bersamaku. Hahaha. Jadi, ini aturan di keluarga Lu Mu itu. Rasakan. Tuan Yuande, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Lu, sebagai ganti untuk kesempatan hidup. Keluarga Huang kami juga. Keluarga Wu kami juga. Kak Tian, aku juga. Dan aku. Apa kalau aku membunuh semua wanita ini? Kamu akan mengampuniku. Kapten, ini pertunjukan yang sangat bagus. Kalian menindas yang lemah karena punya kuasa. Kalau saja yang di sini hari ini bukan aku, Lu Tian, melainkan orang biasa. Apa kalian akan menindas mereka sampai mati? Orang kaya yang tidak punya hati nurani. Yang mulia, saya tahu saya salah. Saya rela mati. Saya hanya mohon yang mulia mengampuni nyawa keluarga Ju saya. Saya rela mati. Semoga yang mulia melepaskan keluarga Wang. Saya rela mati, saya mohon. Yang mulia lepaskan keluarga Wu saya. Sudah mati? Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Lu Tian, kakak perempuan dibuat pingsan olehmu. Adik laki-laki kita kau bunuh. Seluruh keluarga Lu kita kau buat hancur berantakan. Bercerai-berai. Nan Yilang tidak tahu diuntung. Dia menanggung akibat perbuatannya sendiri. Bawahan ini memberi hormat pada Nona, putri dari Dewa Perang. Siapa yang Nona Mu? Dengar ya. Jangan sembarangan berlutut pada orang lain. Sekalipun kamu berlutut padaku, aku sama sekali tidak akan memintakan ampunan untukmu pada kakak Lu Tian. Kenapa aku harus minta ampun padanya? Oh. Lu Tian itu sama sekali bukan yang mulia. Semua yang saya lakukan barusan adalah demi Nona. Apa maksudmu? Jangan sembarangan mengarang hubungan denganku. Saya datang ke kota Jiangcheng membawa surat perintah rahasia ini. Tujuannya untuk mencari putri Dewa Perang yang telah lama hilang. Satu-satunya tanda pengenal adalah tanda di dada itu. Semua ini demi Anda, Nona. Kalau tidak, untuk apa saya bersikap begitu hormat padanya? Ternyata Xiao Lian adalah putri Dewa Perang. Memangnya kenapa lagi? Kalau bukan karena aku sedang menyembunyikan identitas Nona. Karena takut diincar orang lain. Apa aku akan mengakuimu sebagai yang mulia di hadapan semua orang? Adik kedua. Jadi demi menyembunyikan identitasnya, kamu membiarkan Lu Tian berbuat seenaknya. Kamu membiarkan dia membunuh adik kita, dan juga menghukum para kepala keluarga. Lu Baiheng kembali ke keluarga Lu, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Keluarga-keluarga besar di kota Jiangcheng menindas rakyat. Semua perbuatan ini sudah seharusnya ditindak tegas. Adik, sejak aku menjadi Dewa Perang, aku tidak lagi memiliki ikatan keluarga. Aku hanya membedakan yang benar dan yang salah. Jadi, saya mohon Nona segera kembali bersama saya, untuk bertemu dengan penguasa perang. Kenapa? Apa karena tadi aku mengalah padamu? Kamu jadi merasa dirimu sangat hebat, merasa bisa melawanku. Bagaimanapun juga, Lu Qiancheng adalah seorang dewa perang. Kalau memang benar seperti yang dia katakan, bagaimana mungkin kakak bisa menjadi lawannya? Aku ikut denganmu. Xilian, kamu tidak perlu berkata begitu demi aku. Lu Qiancheng sama sekali bukan. Baiklah, kalau begitu kita bertarung lagi saja. Sudahlah, Kak. Kalau memang benar seperti yang dikatakan Dewa Perang Asura, aku juga ingin melihat langsung. Kerabat yang belum pernah kutemui ini. Nona, apa yang kamu lakukan barusan? Meskipun aku memanggilnya kakak Lu Tian, tapi kami tidak punya hubungan darah. Sudahlah, Xiao Li, jangan cemas. Kak, tunggu aku kembali. Aku akan membawamu secara terhormat. Ayo pergi. Tuan, dalam duel pribadi terakhirnya, penguasa perang kalah dari pemimpin aliansi persilatan. Dia berniat berdamai untuk mempertahankan gelarnya sebagai petarung terkuat kedua. Lanjutkan. Posisi pertama sudah pasti milik Anda, tapi perebutan posisi kedua juga sangat sengit. Saya khawatir penguasa perang mencari Nona atas nama mencari kerabat. Tapi sebenarnya untuk aliansi pernikahan dengan cucu pemimpin aliansi persilatan. Mereka berdua akan beraliansi untuk menghentikan perebutan gelar petarung terkuat kedua. Kalau tidak, kenapa setelah sekian lama tidak mencari? Dia malah mencarinya sekarang. Lalu Dewa Perang Asura itu datang mencarimu. Kamu dan Ye Qingcheng selidiki masalah ini. Kalau ada perkembangan apapun, segera laporkan padaku. Oh ya, atas nama Tianzun, undang para klan Jiangcheng untuk makan bersama.
Aku mau lihat, setelah melewati ujian kali ini. Apa mereka masih punya nyali? Xiao Yan, kamu jangan khawatir. Ada kakak kedua di sini. Suklin tidak akan dalam bahaya. Semoga saja. Semoga Pak Lu bisa seperti yang dia katakan. Menjalankan tugasnya untuk melindungi Xiao Lian. Lu Tian, kamu sama sekali bukan Tianzun. Kami para saudari bisa sampai ke posisi ini berkat kemampuan kami sendiri. Semua klan di Jiangcheng sudah menerima hukuman. Hanya kita, para saudari dari keluarga Lu, yang masih hidup. Inilah yang namanya takdir. Sekarang Jiangcheng perlu dibangun kembali dari awal. Pemimpin di Jiangcheng hanya boleh keluarga Lu. Baiklah. Tianzun mengundang semua klan Jiangcheng dengan tujuan untuk menguji karakter mereka. Kuharap kakak sulung bisa memanfaatkan kesempatan ini. Itu semua tergantung pada nasibnya sendiri. Sepertinya dia sudah mau sampai. Aku akan menjemputnya. Oke. Yo, ini bukannya teman sekelas kita dulu. Lu Tian, kamu kan sudah diusir oleh keluarga Lu. Masih berani-beraninya datang ke Hotel Grand Jiangcheng. Jiang Hua. Dasar pecundang. Kamu tidak pantas memanggil namaku langsung. Kamu harus memanggilku Nona Jiang. Gembel dari mana ini? Hua, kamu kenal dia? Dia itu. Dulu bisa masuk ke sekolah yang sama denganku. Itu karena status keluarga Lunya. Terus setelah masuk sekolah, dia ditendang begitu saja oleh keluarga Lu gara-gara yang Zi. Bang Hao benar. Dia itu cuma gembel yang bukan siapa-siapa. Kamu mau kemana? Siapa yang suruh kamu pergi? Kak Hao sekarang ini aktor ternama. Loh, di dunia hiburan, dia itu sudah senior. Orang-orang di dunia hiburan kalau ketemu Kak Hao, mereka semua harus membungkuk hormat. Kamu, seorang pengemis, tidak bersujud pada Kak Hao. Hari ini kamu pikir bisa pergi begitu saja? Orang bodoh memang tidak kenal takut. Tidak kusangka. Semakin tidak punya kemampuan, orang malah semakin sombong. Oh, kamu bicara apa? Hei, Hua, kamu tidak apa-apa. Sekarang juga, minta maaf pada pacarku. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Membuatku tahu akibatnya. Aku ini aktor ternama. Tentu saja jauh lebih hebat dari kalian para pengemis ini. Aktor ternama dari mana kamu? Seingatku, orang-orang di duniamu itu, dulu semuanya berbudi luhur dan berbakat. Kenapa sekarang orang sembarangan bisa jadi aktor ternama? Tentu saja karena orang kuat di belakangku. Dia itu Tuan Wangxiang, dari salah satu keluarga besar di Jiangcheng. Kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu. Konyol, benar-benar konyol. Jadi anjing suruhan orang lain, bukannya malu malah bangga. Kak Hao, hari ini, kamu tidak boleh melepaskan pengemis yang tidak tahu diri ini. Tentu saja aku tahu. Lu Tian, kamu itu, hanyalah sampah yang sudah ditendang keluar oleh keluarga Lu. Kak Hao hanya perlu bicara sedikit saja. Sudah bisa membuatmu tidak punya tempat lagi di seluruh Jiangcheng. Aku ingin lihat, bagaimana caramu membuat Tian tidak punya tempat lagi. Lu Zilian, kenapa kamu di sini? Apa? Kamu mau membela si Tian itu dan melawan Kak Hao? Kak Hao itu aktor ternama. Loh? Diam. Nona Lu, bisa bertemu dengan Anda adalah sebuah kehormatan bagi saya, Zhao Hao. Kak Hao, kamu kan aktor ternama. Seharusnya Lu Zilian yang memberi hormat padamu. Lu Zilian adalah nona ketujuh dari keluarga Lu. Dia bukan orang biasa di dunia hiburan. Apa katamu? Lu Zilian dari keluarga Lu? Tentu saja begitu. Dia tinggal menjentikan jarinya. Dan karierku di dunia hiburan bisa langsung tamat. Cepat kemari dan beri hormat. Nona Lu, ini salah saya. Saya benar-benar buta. Maafkan saya. Kalian seharusnya tidak minta maaf padaku. Oh, maaf. Saya tidak tahu Anda masih bersama Nona Lu. Lu Tian, aku yang salah. Kukira kamu sudah diusir dari keluarga Lu. Tidak kusangka Nona Lu masih melindungimu. Terima kasih. Bukannya kamu pergi menjemput Lu Ziling, kenapa sudah kembali secepat ini? Aku menelepon kakak tertua, tapi dia tidak mau mengangkatnya sama sekali. Sepertinya, pesta beberapa hari yang lalu tidak mengubah pikirannya. Benarkah? Dulu kakak tertua jelas-jelas sangat membela kita. Kenapa sekarang dia jadi sekeras kepala ini? Keras kepala. Keras kepala, maaf. Nona tertua keluarga Lu. Nona ketujuh keluarga Lu. Keluarga Lu tidak punya nona ketujuh. Sejak Lu Zilian berkhianat pada keluarga Lu demi Lu Tian, dia bukan lagi anggota keluarga Lu. Tentu saja, dia juga tidak punya hak untuk menikmati kemuliaan yang diberikan oleh keluarga Lu. Kakak, jelas-jelas keluarga Lu yang salah lebih dulu.
Apa salah jika aku memilih Lu Tian? Apa? Lu Zilian sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Kalau begitu, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Lu. Atas dasar apa kamu menyuruh kami menghormatimu? Kukira kamu masih anggota keluarga Lu. Siapa yang sangka? Ya, dua pecundang. Pecundang tetaplah pecundang. Berani-beraninya menyuruh aktor terbaik ini minta maaf. Cepat kemari, berlutut, dan bersujud pada aktor terbaik ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian saja yang suka menjilat ke atas dan menginjak yang di bawah. Dasar penjilat. Diam. Aku tidak menyangka kamu sudah diusir dari keluarga Lu. Tapi masih berani memakai nama keluarga Lu untuk berbuat onar di mana-mana. Aku berbuat onar. Kamu membuat Hao Hao marah. Minta maaf padanya. Nona Lu benar sekali. Lu Tian itu sombong sekali. Dia bahkan memakai nama keluarga Lu untuk menekanku. Nona besar, Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Lu Tian, apa kamu harus sekeras kepala ini? Apa itu yang namanya menindas orang dengan kekuasaan? Menurutku, itu sangat cocok untuk menggambarkan kelakuanmu sehari-hari, Lu Shilin. Apa maksud ucapanmu itu? Tanpa mencari tahu kebenarannya, kamu langsung datang dan menyalahkanku. Kalau itu bukan menindas dengan kekuasaan, lalu apa? Kamu bicara omong kosong. Aku baru saja melihat dengan jelas kalau kamu yang lebih dulu membuat Tuan Muda Zhao marah. Kalau bukan karena kamu sombong, kenapa juga dia sampai semarah itu? Kakak, itu kan hanya cerita dari pihak Zhao Hao saja. Jelas-jelas dia yang cari gara-gara duluan. Adik ketujuh, demi membela Lu Tian, kamu sampai belajar berbohong. Kakak lebih memilih percaya aku berbohong daripada percaya pada Lu Tian, begitu. Kalau kamu benar-benar ingin mencari tahu kebenarannya, kamu bisa lihat saja rekaman CCTV hotel. Tidak perlu membuat keributan yang tidak masuk akal di sini. Tuan ketujuh, ayo kita pergi. Kamu yang mulai berbuat onar duluan. Bukan aku. Lu Tian membuat onar dengan mengatasnamakan keluarga Lu. Tidak ada hubungannya dengan Zhao Hao. Benar. Sudah kuduga dia memang ampas yang tidak bisa diandalkan. Benar-benar anjing yang baik. Hamba ini adalah anjing Paduka Raja. Paduka Raja, selama Paduka menyukainya. Milik hamba adalah milik Paduka, termasuk wanitaku. Paduka Kaisar, bukankah Paduka selalu menyukai Nona ketujuh dari keluarga Lu? Hamba dengar, Nona ketujuh sekarang sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lu, loh. Kakak, jangan takut. Nona besar Lu. Apa itu benar? Selama Lu Zilian tidak menyadari kesalahannya dan memutuskan hubungan dengan Lu Tian, dia jangan pernah bermimpi untuk pulang. Hahaha, Nona Ki. Asalkan hari ini kamu menerimaku. Lamaran dari Tuan Muda Wang, aku pasti akan memberimu kedudukan yang lebih tinggi dari keluarga Lu. Jangan menolakku baik-baik, atau terima akibatnya. Pergi dari sini sekarang. Kamu Cari mati. Pengemis dekil, lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Memangnya kamu siapa? Ayahku adalah Wang Jiajia. Kekuatan keluarga Wang di kota Jiancheng. Cukup dengan dua patah kata bisa membuatmu lenyap dari muka bumi. Lenyap dari muka bumi, ya. Sialan, kamu tidak apa-apa. Sialan. Brengsek. Keluarga Wang adalah keluarga terbesar di kota Jiancheng. Kamu cari mati, ya. Baiklah, kalau begitu. Kamu boleh menelepon kepala keluarga Wang sekarang. Aku ingin lihat bagaimana caraku akan mati. Lancang, beraninya kamu menyebut langsung nama kepala keluarga Wang. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jelas-jelas kamu yang cari masalah duluan. Kenapa harus menyuruh Tian yang minta maaf? Kamu pikir kamu masih nona terhormat dari keluarga lu itu? Nona ketujuh. Hari ini, jika kalian merangkak melewatiku, aku akan ampuni kalian. Kalau tidak, aku pastikan kalian akan mati. Oh, jadi menghajar seekor anjing gila harus dibayar dengan nyawa. Apa ini aturan di keluarga Wang? Siapa suruh aku ini tuan muda keluarga Wang? Sepertinya hukuman yang kuberikan pada keluarga Wang masih terlalu ringan. Hukuman? Kamu pikir kamu itu dewa langit? Identitasku dan hukuman yang pantas kamu terima. Sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Jelas-jelas di perjamuan orang kaya, Tianzun sudah memerintahkan untuk memberi pelajaran. Dan beginikah hasil dari pelajaran yang diterima keluarga Wang Mu itu? Masih saja bertindak semena-mena, menindas dan memonopoli pasar. Tianzun memang menghukum keluarga Wangku, itu benar. Berkat bantuannya itu, justru mempercepat prosesku menguasai keluarga Wang. Sebentar lagi, akulah yang akan menjadi kepala keluarga Wang. Lucu sekali. Bertemu dengan kepala keluarga Wang, kau harus merangkak dari sini untukku. Orang ini benar-benar keterlaluan. Sombong sekali. Hahaha.
Aku memang sombong, lalu kenapa? Siapa suruh aku ini Wang Jiajun? Kak, sekarang kamu sudah lihat sendiri, kan sebab akibatnya. Apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Bagaimanapun juga, Xiao Tian itu adik kita. Sejak hubungan kami putus, Lu Tian bukan lagi adikku. Sepertinya satu-satunya harapan kalian tidak berani melawanku. Aku tidak pernah bilang kalau aku ini Tuan Muda Wang. Kamu menindas orang dengan mengandalkan kekuasaanmu seperti ini. Apa kamu sama sekali tidak menganggap keluarga Lu kami? Keluarga Wang kalian berbuat seperti ini, apa kalian juga tidak menganggap keluarga LV kami? Jangan salah paham. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku hanya tidak tahan melihat kelakuan keluarga Wang yang seperti ini. Nona besar Lu. Kamu jelas-jelas ingin melawan keluarga Wangku. Pantas saja beberapa tahun ini keluarga Lu Mu berkembang terlalu pesat. Sampai-sampai kamu, Lu Chiling, sama sekali tidak tahu diri. Keluarga Lu memang berkembang pesat. Tapi keluarga Wang adalah perusahaan ratusan tahun di kota Jiangcheng. Saat ini, keluarga Lu masih bukan tandingan keluarga Wang. Nona besar Lu. Kuharap kamu mengerti. Kalau menyinggung keluarga Wangku, keluarga Wang selama ini, keluarga Lu bisa hancur lebur, Kak. Keluarga Lu bisa musnah jadi abu, Kak. Kakak seharusnya masih membela kita, kan? Kakak yang dulu memang seperti itu. Aku ingat waktu kecil, kita pernah diganggu oleh para gelandangan. Kakak tertua selalu melindungi kami. Sayangnya, manusia itu bisa berubah. Kalau bukan karena semua masa lalu itu, bagaimana mungkin aku akan terus-menerus menolong dunia ini? Jangan lupakan adik perempuanku yang kedua. Dia itu dewa perang. Dewa perang itu bukan Tianzun. Dewa perang sama sekali tidak bisa disamakan. Nona Lu, sepertinya kamu masih belum paham juga. Saat ini, kamu hanyalah sepotong daging di atas talenanku. Yang mulia, Anda melakukan ini. Apa Anda tidak takut Tianzun akan menghukum Anda? Di perjamuan ayahanda Kaisar, Tianzun sudah memberi perintah dengan jelas. Melarang setiap keluarga besar untuk bertindak sewenang-wenang. Yang menjamu kita hari ini adalah Tianzun sendiri. Menurutmu, kenapa dia melakukannya? Oh, jadi menurutmu kenapa Tianzun akan merasa muak? Tentu saja karena dia menghargai kekuatan kita. Dia ingin memberi kita, para gembong besar ini, ide yang bagus. Sedangkan sampah sepertimu, hanya dengan muncul di sini saja sudah membuat udara jadi bau. Benar, kehadiranmu di sini saja sudah merupakan sebuah dosa. Tuan Muda Wang memberimu pelajaran demi membersihkan sampah untuk Tianzun. Kalau Nona Sulung Lu dan Nona ketujuh hari ini, aku bisa memberimu kelonggaran dalam masalah ini. Jangan keterlaluan. Meskipun aku, Lu Shijin, tidak sebanding denganmu. Tapi bagaimana kalau ditambah dengan kakak-kakakku yang lain? Saudari-saudari Lu memang sangat tangguh. Tapi dibandingkan dengan Jiang Cheng. Hao, sayang sekali. Padahal aku sudah memberi mereka kesempatan. Tapi mereka malah. Kalian mau apa? Mengurus beberapa wanita saja Tuan Muda Wang tidak becus. Benar-benar bikin malu keluarga Wang. Jangan bicara omong kosong. Apa? Tuan Muda Wu. Jadi ini gabungan dari semua keluarga untuk menekan keluarga Lu kami. HMPH, kakak. Untuk apa aku berpura-pura jadi istri yang suci? Kamu pikir keluarga Lu masih sama seperti dulu? Di perjamuan Lu, keluarga Lu menyinggung Tianzun dan dihancurkan olehnya. Kedudukan kakak beradik keluarga Lu sudah tidak seperti dulu lagi. Sedangkan kami, para keluarga besar. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Di kota Jiangcheng, punya kuasa dan pengaruh itu adalah segalanya. Jadi, silakan Nona Sulung dan Nona ketujuh Lu untuk mempertimbangkannya baik-baik. Lagi pula, kesabaranku ada batasnya. maaf, niat awalku adalah membuat kalian bertobat, bukannya malah menjadi-jadi seperti ini. Jadi, karena itu kalian mencari mati sendiri. Sialan, dari mana datangnya sampah ini? Akulah Tianzun. Hahaha. Apa katamu? Dasar sampah, bilang dirinya Tianzun. Bodoh sekali. Kenapa? Apa jangan-jangan kita akan melihat drama Tianzun yang menyamar, lalu menghakimi kami para tuan muda ini? Kalian para sampah memang suka sekali berhayal, ya? Hahaha. Kamu mau maju sendiri, atau perlu aku yang turun tangan? Tidak tahu diri. Lu Tian itu. Dia memang bukan manusia, tapi sekarang, kita hanya bisa bekerja sama dengannya. Beraninya kalian tidak sopan pada Tianzun. Apa? Lu Tian. Dia memang Tianzun. Orang yang menghukum semua orang kaya di perjamuan agung waktu itu adalah Lu Tian. Kamu tidak percaya. Ini, aku memang dengar kalau Tianzun adalah orang yang tidak menonjol. Jangan-jangan.
Benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Hari itu, ayah kalian juga tidak percaya. Tianzun, hahaha. Wah, aku takut sekali. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian keluarga Lu bekerja sama untuk berpura-pura menjadi Tianzun. Kalau dia benar-benar Tianzun, kenapa keluarga Lu kalian yang menerima hukuman paling berat? Kenapa kau? Gembel tak berguna. Tianzun, apa Anda masih mau turun tangan sendiri? Dasar sampah, berani-beraninya kau menyamar jadi Tianzun. Tuan Muda Wu, tolong habisi sampah ini. Jangan mendekat. Terima kasih. Mati saja kau, Arg. Sialan, kau gembel tak berguna. Dari mana tenagamu sebesar ini? Semuanya, beri pelajaran. Pada sampah ini. Kenapa kau bawa bantuan segala? Kalau kau tahu diri, lepaskan aku. Kalau tidak, kau hanya akan menemui ajal. Melepaskanmu, seharusnya kau yang bersujud minta maaf padaku. Bersujudlah sampai aku puas. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kamu keterlaluan. Kalian yang cari mati. Kalian sendiri yang cari mati, masih tidak mau melepaskannya. Aku pergi. Ya Tuhan, Tuan Muda Wu pasti akan balas dendam pada kakak. Apa kamu takut? Aku tidak takut, tapi aku mengkhawatirkanmu. Itu sudah cukup. Dia hanya seekor anjing. Aku tidak akan melepaskannya. Sampah, beraninya kau bicara seperti itu. Kau meremehkan keluarga Wu. Meremehkan keluarga terpandang di Jiangcheng. Cari mati, bunuh dia. Siapapun yang bisa membunuhnya, akan kuberi hadiah 1 juta. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang. Orang kaya tak beradab sepertimu. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku ini tuan muda keluarga Wu. Benar? Di belakangku bukan hanya ada kekuatan keluarga Wu, tapi juga seluruh keluarga besar Jiangcheng. Kalau kau berani menyentuhku, itu artinya kau melawan seluruh keluarga di Jiangcheng. Memangnya kenapa? Arg, Lu Tian model, berhenti. Kamu benar-benar mau menyerangku. Maaf. Halo, Dabai, paman ketiga, cepat ke sini. Ada yang mau membunuhku. Apa? Ada apa? Beraninya ada yang mau menghancurkan masa depan keluarga Wuku. Sejak putra kedua rela mengorbankan nyawanya. Nyawa keluarga Wu ini sudah terjual. Habislah sudah. Selanjutnya, yang akan kamu hadapi adalah seluruh kekuatan keluarga Wu. Oh, ya. Aku beri mereka waktu. Biarkan mereka datang. Aku ingin lihat, seperti apa sebenarnya tabiat keluarga Wu. Hei. Jangan takut. Xiao Tian, mereka datang. Anak muda, jadi kamu yang mau menghancurkan fondasi keluarga Wuku. Keluarga Wu dan semua sekutunya akan membuatmu tahu. Menyinggung keluarga Wu. Artinya cari mati. Lu Tian. Orang sepertimu hanya punya 1 kali kesempatan untuk berbuat salah. Bersiaplah untuk menyesal di alam baka. Kakakmu memanggilnya apa? Astaga, besar sekali nyali keluarga Wu kalian. Hormat pada Tianzun. Bukan, Lao Bai, apa yang kamu ragukan? Cepat bunuh bajingan ini untukku. Jangan tertipu olehnya. Brengsek. Sebuah kesempatan hidup yang didapatkan dengan mengorbankan nyawa. Telah kamu sia-siakan begitu saja. Kesempatan hidup yang didapatkan untukmu dengan pengorbanan nyawa. Telah kamu sia-siakan begitu saja. Kamu jangan bercanda denganku. Ahui, apa aku terlihat sedang bercanda denganmu? Berlutut, Kak Ping. Saya salah, saya benar-benar salah. Saya salah, saya benar-benar salah. Kumohon, maafkan saya, ampuni saya. Bukannya dia cuma menyamar. Lagian, sampah kayak dia mana mungkin seorang Tianzun. Waktu itu di pesta, kaum elit, ada seorang pemuda yang memberi pelajaran berdarah pada semua keluarga. Nama pemuda itu. Suatu hari nanti, pasti kalian yang akan dihabisi. Kalau tidak, keponakanku tidak mungkin cari gara-gara duluan. Kalian yang sudah mencelakaiku. Orang-orang keluarga Wu. Serat mereka berdua keluar. Hajar mereka dengan tongkat sampai mati. Aku salah. Tuan Yu, kumohon. Kumohon ampuni nyawaku. Kalau yang ada di sini hari ini adalah orang biasa, bukan seorang Tianzun. Apa kalian akan melepaskannya? Cepat bawa dia pergi. Tuan Muda Yu, saya salah. Maafkan saya sungguh tidak tahu diri. Mata saya buta, Tuan Muda Long. Kami salah. Ampuni kami. Tadi Anda tidak bicara seperti itu. Maafkan saya, Tianzun. Tadi saya juga hanya terhasut. Kalau tidak, mana mungkin saya berani tidak hormat pada Tianzun. Saya mohon Tianzun mau mengampuninya.
Keluarga Wu kami hanya punya satu penerus ini. Benar, Tianzun. Ampuni saya, Tianzun, tapi aku sudah memberimu. Pengawal, bawa mereka semua pergi, cepat. Tianzun, mengingat Anda tidak tahu apa-apa, dan juga Jiang Cheng butuh seorang pemimpin, posisi kepala keluarga Wu, mulai sekarang, menjadi milikmu. Tapi saya tidak becus mendidik junior saya. Dosa saya pantas dihukum mati. Kalau nanti kamu membuat kesalahan yang sama seperti mereka, pasti akan kuhukum berat tanpa ampun. Terima kasih atas kemurahan hati Tianzun. Xiao Tian. Meskipun kamu bukan Tianzun dan hanya memakai kedok setinggi langit, tapi aku juga tahu siapa kamu. Memangnya bisa apa lagi? Demi melawan keluargamu, aku terpaksa mengakui statusmu sebagai Tianzun. Kak Tian, gawat. Ketua Aliansi Wulin meminta pernikahan dengan Nona Su. Zanzun sudah setuju. Apa? Zanzun adalah pemimpin para dewa perang. Kekuatannya hanya setingkat di bawah Tianzun. Bagaimana mungkin dia berkompromi dengan Ketua Aliansi Wulin? Sepertinya kalau aku tidak muncul, Ketua Aliansi Wulin sudah lebih kuat dari Zanzun. Itulah kenapa aku di atas segalanya. Kak Tian, lalu kita harus bagaimana? Demi Xiao Lian, dan juga untuk mencegah mereka berdua bertarung. Tentu saja aku harus datang ke pesta pertunangan ini. Baiklah. Bisa lolos hidup-hidup dari tangan Tianzun. Benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Iya, benar. Bulu, sebagai kakak dari Tianzun yang terhormat, jika keluarga Wu kami ada salah, saya akan menebusnya. Bulu, sekarang ini kota Jiangcheng perlu dibangun kembali, dan sangat membutuhkan seorang pemimpin. Maksud kalian berdua adalah... Bulu, Anda adalah seorang talenta muda yang luar biasa. Selain itu, Anda juga kakak dari Tianzun. Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pemimpin ini. Benar. Kalau begitu, dengan hormat saya terima. Kalau begitu, kami permisi dulu. Permisi. Lutian, kamu bisa mengaku-ngaku sebagai Tianzun. Aku juga bisa memanfaatkan situasi ini. Akan kutunjukkan padamu, tanpa kamu yang menjadi beban, betapa jayanya keluarga Lu di bawah kepemimpinanku. Minggir, aku mau pergi. Maaf, Nona. Saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Kenapa? Ini perintah Zanzun. Perintah Zanzun. Perintah Zanzun adalah menyuruhmu membawa pulang aku, putrinya yang belum pernah dia temui, lalu menjodohkannya. Aku dan Kak Lutian akhirnya bisa bertemu lagi. Kenapa kalian harus menggunakan cara seperti ini untuk memisahkan kami? Mohon Nona jangan egois. Ternyata di mata kalian para dewa perang, rasa rinduku ini pun dianggap sebagai keegoisan. Karena kamu adalah putri dari Zanzun, maka perjodohan ini adalah takdirmu. Aturan siapa itu? Kalau itu kamu baru saja kembali dan harus menikah dengan pria asing. Apa kamu mau? Kukira aku akan mendapatkan kasih sayang keluarga, tapi aku tidak menyangka, yang menyambutku justru jebakan yang begitu mengerikan. Kalaupun harus menikah, aku mau menikah dengan Kak Lutian. Maaf. Aku datang. Kak Lutian, kamu datang ke sini. Kalian diam-diam di belakangku menjadikan adikku sebagai alat perjodohan. Apa aku tidak seharusnya datang? Ini adalah takdir Su Huailian. Takdir. Jika perjodohan ini bisa menghentikan. Jika bisa, membuat pemimpin aliansi Wulin dan Zanzun menghentikan pertarungan tanpa akhir ini, maka inilah yang harus dilakukan oleh Su Huailian. Lalu apa kalian sudah bertanya pada Su Huailian? Konyol sekali. Sejak kapan pertarungan antara dua pihak terkuat harus dibayar dengan mengorbankan kebahagiaan seorang wanita? Aku tidak mau, tapi ini sudah cara yang paling mudah. Dan sederhana. Baik, kalau begitu aku tanya padamu. Jika yang harus dijodohkan adalah kamu, Dewa Perang Asura, apa kamu mau? Aku, sebagai Dewa Perang Asura, tugasku adalah menjaga di perbatasan, bukan terkurung di tempat sekecil ini. Hebat sekali alasanmu, menjaga di perbatasan. Memangnya Su Huailian bukanlah orang yang pantas dilindungi oleh Dewa Perang Syura. Kamu jangan mengada-ada di sini. Yang mengada-ada itu kamu, Huailian. Kalaupun aku menikah, aku hanya mau menikah dengan Kak Lutian. Pengemis dari mana ini? Berani-beraninya mengacaukan acara cucu ketua aliansi dan putri Dewa Perang. Cepat enyah dari sini. Selagi dia belum benar-benar murka, aku sarankan kamu cepat pergi. Kalaupun aku pergi, aku akan membawa Lian bersamaku. Kak Yu Tian, demi aku, apa kamu benar-benar mau melawan mereka? Mereka bukan apa-apa bagiku. Hahaha. Aku mau lihat siapa yang berani membawa pergi calon istriku. Hahaha, ternyata cuma seorang pengemis. Jadi, kaulah si naga itu. Kamu mau mati sendiri, atau perlu kubantu?
Cucu ketua aliansi itu pembunuh berdarah dingin. Siapapun yang menyinggungnya, paling ringan dihukum mati, paling berat, disiksa sampai mati. Cucu ketua aliansi, Lutian, itu memang agak gila. Mohon Anda jangan ambil pusing dengannya. Jangan dimasukkan ke hati. Bicara soal itu, jangan bercanda. Menyinggungnya itu sama saja cari mati. Orang yang menyinggungmu hanya akan mati. Sepertinya kamu, pengemis dekil, tidak paham situasinya. Ya, langsung datang mau merebut pengantin. Ah, aku memang belum pernah dengar namamu. Baiklah, hari ini, dengan baik hati akan aku beritahu. Tapi, pelajaranku ini ada aturannya. Kak Lutian, aku tidak mau pergi denganmu. Pergilah sendiri. Jangan sampai Kak Lutian celaka karena aku. Kamu. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Hari ini adalah pernikahan kami. Apa kamu mau sengaja membuat keributan agar acara ini batal? Aku mau pergi. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Kamu jangan pikir karena sudah bersamaku. Aku akan benar-benar memperlakukanmu seperti istri. Apa maksudmu? Jujur saja. Kamu hanya hiburan malam untukku, samsak pelampiasan amarahku. Yang sebelumnya saja sudah kusiksa sampai mati. Aduh, wanita secantik kamu. Pasti akan sangat menyenangkan kalau disiksa sampai mati olehku, kan? Ahaha. Aku paling suka melihat kalian para wanita. Ekspresi kesakitan kalian sebelum mati tersiksa. Membayangkan wanita secantik dirimu. Pasti akan membuatku sangat bergairah. Ahahaha. Dulu aku dengar, putra terbuang dari cucu ketua aliansi meninggal muda. Ternyata ini alasannya. Meskipun dia putri dewa perang, apa dia tidak pantas dihormati oleh cucu ketua aliansi? Tapi kalau mengorbankan satu orang, bisa membuat cucu ketua aliansi tenang untuk sementara waktu, maka pengorbanannya setimpal. Kamu mengandalkan statusmu untuk berbuat jahat, melanggar hukum dan moral. Hukum? Akulah hukumnya. Kamu mau aku melepaskannya, kan? Apa maksudmu? Hah? Potong seiris dagingmu di depan semua orang. Mungkin aku akan berbaik hati melepaskan kekasihmu itu. Dasar binatang, haha. Maki saja terus. Semakin kamu memakiku, aku semakin senang. Sekarang, hanya dengan membayangkan bagaimana kamu disiksa. Aku sudah sangat senang. Hahaha. Itu katamu sendiri. Kamu yang potong seiris dagingmu sendiri. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Hahaha, persetan. Bocah, kamu kabur dari rumah sakit jiwa mana? Berani-beraninya kamu mengancamku. Cucu ketua aliansi sudah setuju melepaskannya. Itu sudah keberuntungannya. Ceka, dia ini cari mati. Cukup, Lutian. Cucu ketua aliansi. Urusan Lutian akan saya tangani sendiri. Tidak akan berpengaruh pada kalian. Hei, berhenti. Hah, mau apa kamu? Kamu hanyalah seorang dewa perang kecil. Urusanku? Sejak kapan kamu berhak ikut campur? Aku bertempur di medan perang. Mohon cucu ketua aliansi menjaga sikap. Bertempur di medan perang. Di mataku, kalian hanyalah anjing yang lebih berkelas. Tapi kulihat, anjingmu yang satu ini cukup cantik. Coba menggonggong 2 kali, aku mau dengar. Mohon cucu ketua aliansi menjaga sikap. Hahaha, hormat. Sudah berapa tahun aku tidak mendengar kata itu. Karena orang-orang yang mengatakannya. Mereka semua sudah mati. Aku ini orangnya. Cukup menghargai wanita cantik. Begini saja, selama kamu menanggalkan pakaianmu di depan umum untuk kulihat, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Buka sekarang. Hahaha, kalian boleh serang aku bersama-sama. Justru itu akan membuatku lebih puas. Hah? Kamu begitu angkuh, tidak takut kena batunya. Kena batunya. HMPH, itu hanyalah ucapan orang-orang biasa seperti kalian, untuk menghibur diri sendiri. Aku sudah membunuh begitu banyak orang. Kenapa tidak pernah kena batunya? Hah? Hahaha, sepertinya aku sudah terlalu lama tidak mengawasi tempat ini. Makanya kamu jadi begitu lancang. Mengawasi? Kamu pikir kamu siapa? Tianzun, kau cukup pintar, ya? Hahaha, Dewa Naga Langit Tianzun. Sosok misterius yang sulit ditemui. Jika dia benar-benar Tianzun, aku tentu akan berpura-pura baik. Sayangnya, kamu bukan dia. HMPH, dengar baik-baik. Membunuhmu. Bagiku semudah menginjak semut. Oh ya? Coba saja kalau berani. Bagus. Cari mati. Hentikan.
Sekalipun kamu adalah ketua aliansi yang terhormat, aku tidak bisa diam saja melihatmu menindas orang-orang biasa ini. Cukup? Kakak kedua ternyata masih sadar kalau dirinya adalah dewa perang. Semoga ketua aliansi yang terhormat bisa merasakannya lagi. Bagus, kamu berhasil membuatku sangat marah. Semoga ketua aliansi yang terhormat tidak membuat masalah lagi. Mati kau, hahaha. Sudah sekian lama menjadi dewa perang. Ternyata kemampuan kakak kedua hanya segini saja. HMPH, jangan banyak omong kosong. Kalau begitu, sekarang berlutut di hadapanku. Cuma begini. Kamu menyerang diam-diam. Menyerang diam-diam. Jangan lupa. Sekarang kamu adalah orang yang sudah kukalahkan. Daripada hidup, aku lebih baik mati. Aag. Beraninya kau merusak rencanaku, cari mati. Kak Sutian, kamu hebat sekali. Ketua aliansi yang terhormat. Ternyata hanyalah sampah yang suka menindas orang dengan kekuasaannya. Tidak kusangka kamu ternyata cukup hebat. Kenapa? Kamu mau memohon ampun. HMPH, entah siapa yang lebih hebat, si Jagal atau kamu. Jagal itu adalah iblis yang sangat ganas. Jagal yang sudah membunuh ribuan orang. Haha, tidak kusangka Dewa Perang Asura ternyata cukup berwawasan juga. HMPH, aku akui, dalam pertarungan aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi, yang bisa mengalahkan si Jagal hanyalah Tianzun. Jagal adalah senjata pembunuh yang hebat. Bagaimana bisa kamu menggunakannya untuk balas dendam pribadi? Di dunia ini, yang bisa menghukumnya hanyalah Tianzun. Tapi bocah ini malah berani melawanku. Sikap sempurna, maju. Jalan, istirahat di tempat, jalan. Sia Aak. Aak, berdiri. Bocah. Daging cincang ini. Aku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ada apa ini? Kenapa kamu diam saja? Cepat habisi dia untukku. Aku tidak bisa bergerak. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membunuhmu. Tudao. Tudao adalah seorang petarung kelas dunia. Tapi dia malah tewas oleh satu pukulan orang ini. Sebenarnya siapa orang ini? Kamu memang hebat, Kak Luhan. Sekarang giliranmu. Kamu teriak apa? Aku. Aku ini Master Sekte. Kamu tidak boleh menyentuhku. Yang boleh menyentuhku hanyalah Tianzun. Kebetulan sekali, aku adalah Tianzun. Kalau begitu, bukankah riwayatmu sudah tamat? Kamu. Ternyata Tianzun. Apa yang sebenarnya terjadi? Lutian mengalahkan Tudao. Di seluruh dunia, yang bisa mengalahkan Tudao bisa dihitung dengan jari. Yang bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Selain Tianzun, siapa lagi? Jadi, pemuda yang kelihatannya biasa-biasa saja ini adalah Tianzun. Kak Lutian, kamu benar-benar tidak berbohong. Tentu saja. Bagus, ini baru Kak Lutian yang kukenal. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu mau melakukannya sendiri? Atau perlu kubantu? Aku tidak mau mati di sini. Pedang takdir ilahi. Ke atas menebas musuh. Ke bawah menghukum pengkhianat. Aku akan memberimu kesempatan. Tebaslah tungganganku yang tak berguna ini. Hentikan. Xiao Tian, tak kusangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Xiao Tian, aku dengar kakak tertua mengusirmu dari keluarga Lu. Di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kamu tahu itu, kan, Xiao Tian? Nah, ini yang tidak kuduga. Ternyata KU adalah orang yang paling mementingkan ikatan keluarga. Jadi, bisakah kamu tenang dulu dan lepaskan cucu ketua aliansi? Jadi, ini tujuanmu yang sebenarnya. Aku sekarang adalah penasihat ketua aliansi persilatan. Melindungi cucu ketua aliansi adalah tugasku. Jadi, kamu memintaku melakukannya demi ikatan keluarga kita. Sudah kubilang, ini adalah tugasku. Apa kamu benar-benar mau melawanku? Meskipun cucu ketua aliansi itu berbuat jahat, kamu tetap akan membelanya.
Ketua Aliansi Persilatan telah berjasa padaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah punya dana dan wewenang untuk meneliti senjata dan teknologi favoritku. Aku harus tetap pada pendirianku. Lagi pula, aku ini sedang melindungimu. Melindungiku. Kamu bisa mengalahkan satu Algojo, tapi apa kamu bisa mengalahkan ribuan Algojo lainnya? Ketua Aliansi Persilatan bisa memanggil ribuan pengikutnya. Begitu kamu menyentuh cucu Ketua Aliansi, itu artinya kamu melawan Ketua Aliansi Persilatan. Dia akan memburumu sampai ke ujung dunia. Benarkah? Tapi sebelum itu, aku akan mengumumkan kejahatan Ketua Aliansi Persilatan. Xiao Tian, kamu benar-benar menganggap dirimu Tianzun. Ya, kamu benar-benar menganggap dirimu Tianzun. Kenapa kamu masih tidak mengerti? Satu-satunya di dunia ini yang bisa melawan Ketua Aliansi Persilatan hanyalah Tianzun. Sayangnya, kamu bukan dia. Ternyata kau sama saja seperti kakak-kakak yang lain. Tidak percaya padaku. Bagaimana kamu mau aku mempercayaimu? Mempercayai seseorang yang seharian hanya mendekam di rumah. Aku seharian di rumah itu untuk merawatmu. Kamu pikir pencapaianmu hari ini bisa tercapai tanpa bantuanku? Kamu bisa sampai di titik ini. Itu karena Ketua Dunia Persilatan sudah cukup membantuku. Sedangkan kamu, Lutian, hanyalah orang yang butuh dilindungi. Aku akan cari cara untuk mengantarmu. Terkait masalah hari ini, aku akan berusaha keras membujuk Ketua Dunia Persilatan untuk tidak pergi. Pergilah. Tapi bagaimana jika aku bilang tidak? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika menggunakan cara paksa. Dasar sampah. Berani-beraninya menyinggungku. Bahkan orang terdekat di sisimu pun akan. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk membunuhnya. Bunuh dia. Selamat jalan. Cari mati. Cari mati. Satan, kenapa kamu belum juga menurunkan pedangmu? Kamu mau mati? Mati? Kamu benar. Kamu memang ingin mati. Aku ini putra terhormat ketua. Kamu tidak boleh menyentuhku. Alasan itu tidak cukup untuk membuatku melepaskannya. Tolong. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Jika kamu adalah Ketua Dunia Persilatan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu hanyalah putra ketua. Arg. Ah, kamu. Bukankah kamu dewa perang? Cepat selamatkan aku. Aku memang dewa perang, itu tidak salah. Tapi jangan lupa, mataku buta. Kamu pikir aku masih bisa menyelamatkan siapa? Aku ini suamimu. Kamu. Kenapa kamu tidak membelaku? Entah siapa ya tadi yang sudah menyakitiku begitu dalam. Atas dasar apa aku harus menyelamatkanmu? Cepat, siapapun, tolong selamatkan aku. Tidak menghargai nyawa. Orang baik aku. Aku tidak boleh mati di sini. Bahkan jika jadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Kakekku juga tidak akan melepaskan kalian. Kalian dan semua orang yang berhubungan dengan kalian akan kubuat mati tanpa pusara. Hentikan. Aku hanya mau menghukum mati seorang anak bangsawan manja. Tak kusangka dewa perang sendiri sampai harus muncul. Anak muda, aku tahu kamu kakaknya Xiao Lian. Tapi, bagaimanapun juga aku ini ayah kandung Xiao Lian. Terus kenapa? Karena perjodohan orang tua. Dan perkataan Mak Comblang. Meskipun Xiao Lian sekarang belum menikah. Tapi cucu ketua aliansi sudah dianggap sebagai suami Xiao Lian. Kamu sebagai kakaknya Xiao Lian. Apa kamu tega melihat Xiao Lian menjadi janda? Haha, betul sekali. Su Hualian sudah sejak lama jadi milikku. Kamu sama sekali tidak pantas. Cih, siapa yang jadi milikmu? Jangan kurang ajar. Sepertinya dewa perang hari ini bersikeras menghalangiku. Ini adalah kewajibanku. Kuharap kamu tidak mempersulit keadaan. Kalau tidak, meskipun kamu kakaknya Xiao Lian, aku sebagai ayahnya, sama sekali tidak akan berbelas kasihan. Dasar kau orang munafik. Aku tidak punya ayah sepertimu. Cucu ketua aliansi akan kuawasi. Dia pasti akan bertobat dan memperbaiki diri. Dan hanya jika kamu menikah dengan cucu ketua aliansi, barulah ketua aliansi tidak akan merebut posisiku sebagai orang terkuat kedua. Kuharap kamu mau berkorban. Kenapa aku yang harus berkorban? Karena kamu adalah putriku. Memangnya, kamu benar-benar mau kakakmu berselisih dengan ketua aliansi? Jika dia membunuh cucunya, ketua aliansi tidak akan melepaskan kakakmu. Dia akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Demi kakakmu. Kamu juga harus berkorban. Aku yang sekarang bukanlah tandingan ketua aliansi persilatan. Satu-satunya yang bisa membuatnya takut hanyalah kaisar. Di matanya, orang biasa hanya akan menemui ajal. Haha, dari semua orang yang ada di sini.
Ternyata dewa perang yang paling pintar. Bagus, bagus sekali. Haha. Dasar kau ini, beraninya tidak menghormati Dewa Perang. Kamu cari mati, diam, Dewa Perang, tapi dia tidak menghormati Anda. Xiao Lian tidak tahu apa-apa. Apa kamu masih belum mengerti? Yang mulia ratu adalah sosok yang selain yang mulia surgawi. Tidak bisa disinggung oleh siapapun. Semua orang yang ada di sini. Ini baru nyata. Ah, bagus, bagus. Kalau begitu, pernikahan hari ini bisa dilanjutkan. Tentu saja. Aku tidak mau. Sayang, sudah jangan marah lagi. Kalau kamu membuatku marah, malam ini kamu akan menanggung akibatnya. Kamu. Sedangkan untukmu. Hari ini suasana hatiku sedang buruk. Berlutut saja dan layani pernikahan kami. Siapa tahu kalau suasana hatiku membaik, kami bisa biarkan kamu ikut mencicipi. Hahaha. Dengar kalian semua. Akulah orang yang paling mulia di sini. Hei, terutama kamu, ya, hanyalah debu di bawah kakiku. Kalian hanya pantas untuk melayaniku. Sayang, ayo sini. Aku sudah tidak sabar. Ingin melihatmu memohon ampun di bawahku. Brengsek. Akan kubunuh kau. Lepaskan dia sebelum terlambat. Kalian masih diam saja di situ. Kalau dia sampai mati, aku akan menghabisi kalian semua. Cepat lepaskan, atau kalian semua akan mati mengenaskan. Yang akan mati mengenaskan itu kamu. Dan juga kamu. Hentikan, apa kau mau memancing amarah ketua aliansi? Amarah ketua aliansi. Kakek, tolong aku. Siapa yang berani memperlakukan cucuku seperti ini? Cari mati. Ini. Tidak mungkin, ketua aliansi Wulin ternyata muncul secara pribadi model. Konon katanya, ketua aliansi persilatan bisa membunuh dengan satu serangan. Kekuatannya sudah melampaui Zanzun, tepat di bawah Tianzun. Habislah Lu Tian. Ayah, tolong aku, cepat bunuh dia. Masih belum mau melepaskan monsterku. Cucuku, jangan takut, kakek akan segera menolongmu. Apa yang mau diambil oleh ketua aliansi persilatan? Masih belum mau melepaskannya. Serang. Jangan ragu. Serang saja. Kalian semua pernah kalah di tanganku, sang ketua aliansi. Salah paham. Siapa yang mengendalikan cucuku? Membuat onar di acara pernikahanku dan bilang ini salah paham. Masih belum mau melepaskannya. Lepaskan. Kakek pasti akan membalaskan dendamu. Kamu masih tidak mau berhenti. Sepertinya ini bukan soal aku mau melepaskannya atau tidak. Ketua aliansi persilatan dan Zanzun harus bertaruh. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang terkuat kedua. Apa maksudmu? Sederhana saja. Kak Tian, bukti niat ketua aliansi persilatan untuk membuat onar sudah ditemukan. Dia ingin memanfaatkan pesta pertunangan ini untuk memaksa Zanzun berduel di depan umum, demi mengukuhkan gelarnya sebagai orang terkuat kedua. Apa katamu? Aku sudah setuju menikahkan putriku dengan cucumu. Kupikir itu bisa membawa kedamaian di dunia persilatan. Tak kusangka, seorang Zanzun di posisimu. Ternyata masih begitu naif. Awalnya aku berpikir tidak akan ada alasan bagiku untuk turun tangan langsung. Sekarang bagus sekali, mengorbankan satu cucuku. Demi mendapatkan alasan untuk bertarung. Kenapa aku tidak senang? Hah? Kau hanya karena peringkat kedua. Kau mau mengorbankanku. Kamu sudah gila? Cucuku sayang. Hari ini, di pernikahan Putri Zanzun. HMPH, beraninya menyerang lebih dulu. Aku, ketua aliansi persilatan, hari ini akan membalaskan dendam cucuku. Zanzun, ayo duel. Bagaimana bisa kalian melakukan hal sekeji ini? Cih, serangan macam apa ini? Satu-satunya orang di seluruh dunia yang bisa mengendalikanku. Hanyalah Tianzun sendiri. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kalaupun aku berbuat jahat, kalian semua hanya bisa pasrahku bantai. Kakek. Aku tidak mau main-main lagi. Aku tidak mau main-main lagi. Ampuni aku, kek, cucuku.
Demi posisi kakek sebagai orang terkuat kedua, kematianmu ini sangat berarti. Bagaimana bisa kamu setega ini? Bahkan cucu kandungmu sendiri tega kau habisi. Jelas-jelas kalian yang membunuh cucuku. Aku harus memberi pelajaran pada seluruh kediaman Zhanzun untuk membalaskan dendam cucuku. Dimulai darimu. Ketua Aliansi Persilatan. Dia. Lutian hanyalah rakyat biasa yang ikut terseret dalam masalah ini. Saya harap Anda mau melepaskannya. HMPH. Saat aku bertindak. Sejak kapan giliranmu untuk ikut campur? Hari ini, semua orang yang ada di sini. Karena kalian telah melihat kebenarannya. Maaf saja. Satu persatu dari kalian. Tak akan ada yang bisa lolos. Ternyata hari ini aku datang ke jamuan yang mematikan. Aku belum mau mati. Ketua Aliansi Persilatan, saya mohon, ampuni saya. Sudah kubilang. Semua orang di sini, tak akan ada yang kulepaskan. Aku harus membuat posisi yang kudapatkan dengan susah payah ini. Posisi sebagai orang terkuat kedua, menjadi sah di mata semua orang. Kamu sebagai pemimpin dunia persilatan ternyata ambisius juga. Mulai saat ini. Satu-satunya posisi di bawah Tianzun. Hanya boleh jadi milikku, pemimpin dunia persilatan. Tianzun. Aku tahu saat ini aku bukan tandingan Tianzun. Kalau kekuatanku sudah melampaui Tianzun, aku tidak akan ragu untuk menantangnya bertarung. Wahai pemimpin dunia persilatan. Pemimpin dunia persilatan. Sampai sekarang kamu masih belum sadar posisimu. Ya. Apa maksudmu? Sederhana saja. Tianzun yang kamu segani itu tidak jauh di sana, tapi ada di depan mata. Akulah Tianzun. Meskipun aku belum pernah bertemu Tianzun, aku juga tahu. Dia itu sudah pasti bukan bocah ingusan yang bulunya saja belum tumbuh semua. Dasar bodoh. Bawa orang-orangnya kemari. Jadi, kamu sudah lama mengawasi pergerakan di sini. Orang-orang ini semua keluargamu. Kami sudah lama putus hubungan dengan Lutian. Tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak bicara. Sekarang, nyawa keluargamu ada di tanganmu. Aku bisa lihat kemampuanmu hebat. Melebihi orang biasa. Aku mengagumi orang berbakat sepertimu. Tapi kalau orang berbakat sepertimu tidak bisa aku manfaatkan. Aku jadi sangat tidak senang. Benar-benar tidak tahu malu. Sekarang ada dua jalan di hadapanmu. Pertama, aku bunuh mereka semua. Kedua, kamu bunuh diri di sini. Lepaskan mereka. Sepertinya harapanmu akan sia-sia. Karena kami sudah lama putus hubungan dengan Lutian. Benar, kami sudah putus hubungan. Kalau begitu, sepertinya pilihanmu adalah yang pertama. Tunggu dulu. Sepertinya pilihanmu jadi yang kedua. Lakukan saja. Lutian, kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan kami. Jadi, kamu tidak perlu berkorban demi kami. Kurasa kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak memilih yang pertama bukan karena hubungan keluarga. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Cepat lakukan. Jangan buat aku hilang kesabaran. Tapi aku juga tidak bilang, kalau aku akan memilih yang kedua. Ketua Aliansi Persilatan. Beraninya kamu. Beraninya kamu menindas yang lemah di hadapan Tianzun ini. Hahaha, jangan bercanda. Kamu pikir aku akan percaya pada orang sepertimu? Tapi, Tuan Tianzun. Dengan adanya Tianzun, siapa yang berani? Seorang Tianzun sejati pasti menjaga kehormatannya. Kamu. Benar-benar Tianzun. Aku memilih nomor 3, mengantarmu pergi. Sudah kubilang aku ini Tianzun. Tapi kamu sendiri yang tidak percaya. Masalahnya sudah beres. Ayo, duduk. Kak Lutian, kakak benar-benar Tianzun. Tentu saja asli. Hebat sekali. Aku sudah tahu. Kak Lutianku pasti akan menjadi pahlawan yang hadir dalam hidupku. Salam hormat, Tuan Tianzun. Zhanzun, sepertinya Anda sudah tua. Bahkan sisa semangat juang dalam darahmu pun sudah sirna. Putri kandungmu sendiri pun rela kau korbankan untuk aliansi pernikahan.
Tuan Tianzun, saya yang sudah gegabah. Saya sadar saya tidak bisa mengalahkan aliansi. Kamu ternyata langsung memilihku. Tian, kamu benar-benar Tianzun. Ternyata, semua pencapaianku bukan karena kekuatanku. Semua yang dimiliki keluarga Lu ternyata berasal darimu. Kalian sendiri yang memutuskan hubungan keluarga ini. Sekarang membahas semua ini, apa gunanya? Karena kalian telah mengusir penolong keluarga Lu dengan tangan kalian sendiri. Ini semua berkat kalian. Sekarang Kak Lutian hanya milikku seorang. Untuk Kak Lutian, sekarang sudah ada pendeta, ada altar, ada gaun pengantin, dan juga mempelai wanita. Tinggal kurang seorang mempelai pria. Gawat, gawat. Nona ke-6 dan Nona ke-7 dari keluarga Lu telah diculik oleh sisa-sisa pengikut ketua aliansi Wulin.